Bagaimana jika seorang jenius yang kejam menyakiti orang tuanya sendiri? Setelah malam tragedi itu, polisi menangkapnya berdiri di depan puing-puing yang terbakar. Meskipun senjata pembunuh tidak ditemukan, polisi menemukan peluru di sisa-sisa tubuh orang tuanya. Kasus tersebut memicu gelombang opini publik yang kuat untuk waktu yang lama. Ada yang mengatakan bahwa jenius ini secara pribadi membunuh orang tuanya. Setelah itu, untuk menghancurkan bukti, dia membakar rumah tempat keluarga itu tinggal. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dia tidak bersalah karena polisi tidak menemukan bukti yang membuktikan bahwa dia tinggal bersama orang tuanya. Selain itu, polisi juga tidak memberikan motif Lee Do-eum menyakiti orang tuanya. Belum lama setelah dia masuk penjara, gadis ini sudah dilecehkan oleh sipir penjara. Yang lebih membuatnya marah adalah setelah melecehkannya, dia masih mengejeknya seperti TV layar datar. Dengan wajah dingin dan tanpa ketegangan, dia dengan tenang berjalan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia dengan dingin mematahkan sumpit di tangannya menjadi dua tanpa ada yang menyadarinya. Akhirnya, Lee Do-eum menggunakan sumpit itu sebagai senjata pamungkas untuk menusuk leher sipir penjara. Seorang narapidana baru berani diam-diam menggunakan sumpit untuk menusuk leher sipir jahat. Karena cerita itu, orang-orang biasa memanggilnya iblis muda dari penjara. Gadis berusia 18 tahun ini adalah Lee Do-eum, nama yang terkenal di dunia kejahatan. Bertahun-tahun yang lalu, karena menembak dan memakar orang tuanya, dia dihukum penjara selama 5 tahun. Bertahun-tahun kemudian, gadis yang dulunya garang kini telah berubah. Melihat wanita yang anggun dan tenang di depannya, tidak ada yang akan bisa menebak masa lalunya yang gemilang. Saat itu, Lee Do-eum dengan santai berjemur di dekat jendela sambil membaca buku. Sekelompok preman baru yang baru saja masuk penjara merasa kesal melihatnya. Karena mengira postur besar akan menyelesaikan segalanya, dia dengan kasar merebut buku dari tangan Do-eum dan melemparkannya. Tidak peduli seberapa ributnya dia, ekspresi wajah Do-eum tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Dia hanya melirik wanita itu dan mengingatkannya untuk tahu diri. Meskipun situasinya sangat tegang, wanita itu masih belum menyadari keseriusan masalah. Malam itu, saat dia sedang tertidur pulas, cairan tak dikenal membangunkannya. Saat itu, yang dia lihat adalah Lee Do-eum dengan tabung kaca yang sangat istimewa. Dari awal sampai akhir, tabung kaca di tangannya selalu mengarah lurus ke bola mata wanita itu. Kemudian, Lee Do-eum dengan lembut berbisik kepada wanita itu. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja menjatuhkan cairan istimewa ini ke bola matanya? Mungkin dia akan kehilangan kemampuannya untuk melihat dunia dan orang lain dengan cara yang paling lembut. Setiap kata yang keluar dari mulut kecil Lee Do-eum membuat wanita itu merinding. Setelah menyadari masalahnya, dia terus memohon belas kasihan Lee Do-eum. Dia tahu dia sangat salah telah mengusik ratu penjara termuda. Jadi dia memohon Lee Do-eum untuk memaafkan kesalahannya. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab sendiri atas pakaian kotor Lee Do-eum. Mendengar ini, dia akhirnya meredakan amarahnya dan membuang tabung kaca di tangannya. Setelah hari itu, wanita itu tidak lagi berani memejamkan mata dan tidur nyenyak seperti orang normal. Tidak lama kemudian, berita tentang kasus Lee Do-eum sekali lagi muncul di papan berita. Ternyata 10 tahun yang lalu, di tempat tragedi itu, selain Do-eum, ada orang lain yang merupakan pembunuh sebenarnya. Setelah bertahun-tahun penyelidikan, polisi menemukan bahwa pembunuh sebenarnya adalah Ai Chong-sik yang pernah ditangkap karena perampokan senjata. Selama penyelidikan, Ai Chong-sik terus terang mengakui bahwa dialah yang menyakiti orang tua Lee Do-eum saat itu. Pada saat yang sama, pengacara mudahan MU yang juga melihat berita mengejutkan ini. MU yang sering disebut oleh orang-orang di industri ini sebagai orang dengan argumen terbaik di bidang hukum. Oleh karena itu, sebagian besar kasus yang dia tangani akan dimenangkan dengan mudah. Sejak berpraktik, MU yang hanya kalah sekali dalam kasus yang cukup sulit. Meskipun pandai berdebat, ia menderita empati yang berlebihan, sehingga ia sangat mudah bersimpati dengan orang-orang yang lemah. Karena hal ini, ia sering harus menemui psikiater untuk mengobati penyakitnya. Namun, dokter menyatakan bahwa MU yang harus melakukan pemeriksaan rutin sebelum penyakitnya kambuh. Beberapa hari kemudian, hanya karena melihat berita tentang kasus Do-eum, pengacara MU yang tidak bisa tidur nyenyak. Seorang gadis yang berada di usia terbaiknya, tetapi harus menghabiskan 10 tahun di penjara. Karena itulah hidupnya yang seharusnya cemerlang hancur. Berapa banyak 10 tahun yang dimiliki seseorang dalam hidup, jadi siapa yang tidak akan menyesal? Semakin MU ia memikirkannya,
semakin dalam ia bersimpati dengan gadis malang itu. Karena itulah dia memutuskan untuk mencari kebenaran kasus ini demi Lee Do-eum. Meskipun harus melewati 1000 duri, dia akan membuat pembunuh yang sebenarnya bertanggung jawab di depan hukum. Tidak hanya berkata, MU yang langsung menerima kasus ini dari Kepala Biro Kejaksaan keesokan harinya, berhasil menjadi pengacara pembela Ai Chong Sik. Tidak lama setelah menerima kasus itu, MU yang langsung pergi ke penjara untuk menginterogasi kliennya. Dapatkan petunjuk penting, karena dia tahu MU Yang adalah nama yang terkenal dalam perdebatan. Mengetahui bahwa pengacara pembelanya adalah orang yang berbakat, Ai Chong Sik segera mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Dia berharap hukumannya bisa dikurangi sehingga dia hanya perlu menjalani hukuman 10 tahun. Meskipun bajingan itu terus mengeluh, MU Yang hanya dengan tenang bertanya mengapa dia membunuh orang lain. Siapa sangka Ai Chong Sik dengan santai menjawab bahwa dia membunuh orang lain hanya untuk memuaskan kesenangan pribadinya. Setelah membaca surat pengakuan iblis ini, MU Yang menyadari beberapa masalah lagi. Saat itu, setelah menembak mati orang tua Do-eum, dia mendapat ide untuk membakar seluruh rumah. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa pria itu tega memaksa seorang gadis kecil untuk membakar tubuh orang tuanya. Namun, di mata Ai Chong Sik, hal itu adalah hal yang sangat normal. Bukankah mengkremasi orang tua adalah tugas seorang anak? Lee Do-eum harus mengkremasi orang tuanya agar dia menjadi anak yang berbakti. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut iblis itu, kemarahan di hati MU yang langsung mendidih. Keesokan harinya, dia pergi menemui jaksa penuntut yang juga bertanggung jawab atas kasus ini. Kali ini, dia ingin meminta jaksa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ai Chong Sik. Namun, jaksa tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti hukum. Menyadari dia tidak ingin membantunya, MU Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jika demikian, dia hanya bisa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Hari itu, di seluruh media sosial, rekaman percakapan antara dia dan Ai Chong Sik diunggah. Tepat setelah rekaman itu diunggah, hal itu segera memicu gelombang kemarahan yang sangat besar dari publik Korea. Tidak ada seorang pun yang tidak marah melihat sikap Ai Chong Sik yang tidak menyesal dan tidak manusiawi. Di bawah tekanan yang sangat besar dari publik, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Karena kejahatannya, Ai Chong Sik harus menjalani hukuman seumur hidup. Di penjara, Do-eum yang membaca berita itu juga memuji Han MU Yang. Setelah peristiwa mengejutkan itu, Do-eum dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Namun, karena kejahatan menusuk sipir penjara dari belakang, dia masih harus menjalani hukuman 2 tahun penjara. Pada hari Do-eum dibebaskan dari penjara, MU Yang secara pribadi menyiapkan pakaian untuknya karena khawatir dia tidak punya pakaian untuk dipakai. Setelah kembali ke firma hukum, Do-eum sekali lagi meminta MU Yang menjadi pengacaranya. Kali ini, dia ingin menuntut ganti rugi atas kerusakan mental dan masa mudanya. Keesokan harinya, MU Yang bertemu dengan Lee Do-eum di sebuah kafe yang sepi. Saat pertama kali bertemu, ia dengan murah hati memesankan ketiga jenis minuman yang disukai gadis-gadis. Alasan MU Yang memesan masing-masing satu porsi hanyalah karena dia tidak tahu apa yang disukai siswi saat ini. Namun, tindakan yang tampaknya tidak disengaja ini membuat Do-eum terharu hingga meneteskan air mata. Melihatnya begitu emosional, MU Yang segera menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan kencan buta. Gadis ini adalah Lee Do-eum, siswi malang yang harus menjalani hukuman 10 tahun penjara karena dijebak orang lain. Berkat bantuan pengacara jujur Han MU Yang, dia dibebaskan kemarin. Tepat setelah dibebaskan, Do-eum sekali lagi meminta MU Yang untuk menjadi pengacara kepercayaannya. Dia ingin menggunakan hukum untuk menuntut ganti rugi dari negara. Selama 10 tahun terakhir, karena telah melalui banyak kesulitan, Do-eum menjadi dingin dan kesepian. Hari ini, tindakan kecil MU Yang membantunya merasakan kehangatan manusia. Kemudian, ketika mengambil serbet, MU Yang menyadari bahwa Do-eum adalah aktris yang hebat. Di luar, dia terus menangis yang membuat orang lain merasa sedih. Tapi jauh di dalam, dia sangat puas dan menendang kakinya mengikuti irama. Dapat dilihat bahwa semua kesedihan yang dia tunjukkan barusan hanyalah palsu. Pada saat itu, MU Yang tiba-tiba teringat kata-kata Dr. Mo Jae-in. Karena MU Yang memiliki empati yang berlebihan, dia harus menghindari orang-orang seperti itu. Tipe orang yang berpura-pura baik dan memanfaatkan kasih sayang serta kebaikan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Dan orang-orang yang penuh empati seperti MU Yang lebih mudah menjadi mangsa mereka. MU Yang menyadari bahwa Do-eum mungkin memanfaatkannya, tetapi agar tidak menarik perhatian, dia tidak mengungkapkannya. Sesampainya di rumah, MU Yang mulai mendalami tentang Do-eum. Pertama, dia mencari kerabat Do-eum untuk mencari tahu tentang gadis ini.
dia memberitahu Mu Yang bahwa Du adalah orang yang menderita penyakit mental dengan kecenderungan kekerasan yang ekstrim. Pada hari pertamanya di penjara, dia melukai sipir dengan parah. Setelah itu, dia mencari sipir yang bertanggung jawab atas Du saat dia masih di penjara. Di sana, sipir itu mengatakan kepadanya bahwa suatu malam Du pernah menggunakan sedotan tajam untuk mengancam teman sekamarnya. Tindakan buasnya membuat teman sekamarnya hanya bisa tidur dengan mata terbuka lebar. Tidak hanya itu, sipir itu juga mengatakan bahwa Du adalah orang dengan IQ tinggi. Sebelum masuk penjara, dia sudah memiliki riwayat penipuan berkali-kali, tetapi polisi tidak pernah mendapatkan bukti. Bahkan sipir penjara berpikir bahwa Du adalah pembunuh orang tuanya. Setelah mendengar jawaban dari kedua orang ini, Han Mu Yang benar-benar bingung. Karena Du adalah orang yang diawasi, dia harus secara berkala melaporkan keberadaannya kepada pihak yang berwenang. Go Yohan adalah pengawas perilakunya, jadi setiap malam sebelum jam 8, Du harus melaporkan lokasi persembunyiannya kepadanya. Karena baru saja keluar dari penjara dan tidak punya uang, Du memutuskan untuk mencoba tantangan menghasilkan 150 miliar won dalam satu hari. Pertama, dia pergi ke toko tas tangan bekas dan mengeluarkan sertifikat polisi palsu yang telah dia buat sebelumnya. Lalu, dia berkata bahwa para pencuri sedang menjual barang curian di dekat situ, sehingga dia perlu membawa beberapa tas tangan untuk diselidiki. Setelah itu, dia menggunakan cara serupa untuk menipu toko pakaian dan toko perhiasan, mendapatkan barang berharga. Setelah berpakaian rapi, dia pergi ke lantai satu kasino dan menggunakan trik untuk mendapatkan kepercayaan dari sepasang suami istri muda. Sejak kecil, Du sudah menjadi seorang jenius dengan daya ingat yang luar biasa. Jadi, dia hanya perlu melihat sekilas koran hari itu dan langsung bisa menghafal seluruh isinya. Pasangan suami istri itu tidak percaya, jadi mereka menanyakan beberapa pertanyaan, dan dia menjawabnya dengan lancar. Du mengaku memiliki daya ingat super, jadi dia memenangkan 50 juta dolar di kasino Amerika. Setelah itu, pasangan suami istri itu menawarkan Du untuk menggunakan daya ingatnya untuk membantu mereka mendapatkan uang, dan mereka akan berbagi 50-50. Mendengar ini, Du dengan cepat menggunakan daya ingat supernya, dikombinasikan dengan probabilitas dan statistik, dan dia memenangkan 100 juta chip. Pada saat ini, pemilik kasino tidak bisa lagi duduk diam. Mereka mencurigai Du curang, tetapi setelah diselidiki, ternyata tidak. Akhirnya, pihak kasino harus memberinya uang tunai 150 miliar dan memasukkannya ke dalam daftar hitam kasino. Setelah mendapatkan uang, dia meminta pengantar barang untuk mengembalikan pakaian, tas, dan perhiasan yang dia curi kepada pemilik toko atas nama polisi. Ketika Du kembali ke tempat tinggalnya, dia melihat Go Yohan telah menunggunya selama berjam-jam. Go Yohan bertanya apa yang dia lakukan hari ini, dan Du berkata dia melakukan pekerjaan rumah tangga. Karena tidak percaya, Go Yohan memintanya untuk membuka tasnya untuk melihat apa isinya. Dia melihat Du terus menolak untuk membuka tasnya, jadi dia merebut tasnya. Pada saat ini, Han Mu yang tiba-tiba muncul dari belakang, memperingatkan Go Yohan bahwa dia telah melanggar privasi kliennya. Kemudian, dia meminta Go Yohan untuk mengembalikan tas itu kepada Du tanpa memeriksa. Setelah Go Yohan mengetahui bahwa Han Mu yang adalah seorang pengacara, dia hanya bisa mengembalikan tas itu dan pergi dengan kesal. Namun, begitu Go Yohan pergi, Han Mu yang langsung membuka tas Du Seketika setelah itu, Han Mu yang menatap Du dengan mata penuh keraguan. Dia duduk di penjara selama 10 tahun dan baru keluar 2 hari yang lalu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Du melihat rahasianya terbongkar, jadi dia tidak berpura-pura lagi. Dia mengatakan uang ini dia dapatkan secara legal hari ini. Mendengar ini, Han Mu yang karena percaya padanya, tidak bertanya lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Han Mu yang duduk dan melihat file kasus Du selama 10 tahun. File itu mencatat bahwa Du telah membunuh orang tuanya dan untuk menghancurkan bukti, dia membakar rumahnya. Di pagi hari, polisi menangkap Du di samping puing-puing yang terbakar. Dalam sisa-sisa tubuh orang tua Du polisi menemukan peluru, tetapi pada akhirnya tidak menemukan senjata pembunuhnya. Du pernah berpartisipasi dalam kontes kecerdasan nasional untuk remaja. Tidak hanya itu, dia juga memenangkan medali emas, jadi kasus itu mendapat banyak perhatian. Namun, yang membuat orang sangat curiga adalah tidak ada bukti di rumah yang hancur itu yang membuktikan bahwa Du tinggal di sana. Artinya, Du tidak tinggal bersama orang tuanya. Selain itu, motifnya membunuh orang lain, tidak ada kesimpulan yang jelas dalam putusan tersebut.
Jadi, kasus dengan banyak poin yang meragukan akhirnya diputuskan secara tergesa-gesa di bawah tekanan opini publik. Lee Do-eum, yang memiliki IQ luar biasa tinggi, tidak membela diri sama sekali. Keesokan harinya, penyelidik Ryu Jae-hyuk memberitahu MU Yang bahwa sejak Ai Chong Sik masuk penjara, selalu ada orang yang mengiriminya uang setiap bulan. Ini membuktikan bahwa Ai Chong Sik mengakui kejahatan atas nama orang lain atau dia masih memiliki kaki tangan di luar. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Ai Chong Sik menerima uang untuk mengakui kejahatan atas nama Do-eum. MU Yang mencari Do-eum untuk menanyakan siapa pembunuh sebenarnya, tetapi dia tidak menjawabnya sama sekali. Go Yohan masih menjalankan tugasnya seperti biasa, setiap hari datang tepat waktu untuk menanyakan keberadaan Do-eum. Hari ini, Do-eum mengingat nomor Go Yohan tetapi menganggapnya terlalu mengganggu, jadi dia menyuruh bawahannya, Gia Jong, untuk mengawasi pria itu. Mengapa Do-eum yang baru saja keluar dari penjara memiliki bawahan, dan organisasi apa mereka? Saya akan jelaskan di bagian selanjutnya dari video ini. Gia Jong dengan cepat mengirim tautan palsu ke ponsel Go Yohan. Lalu Go Yohan membuka tautan itu dengan sangat alami dan menginstal aplikasi di ponselnya. Sejak saat itu, setiap gerakan Go Yohan berada dalam genggaman Lee Do-eum. Setelah itu, Lee Do-eum mengirim orang untuk mencari bukti kejahatan Go Yohan. Pria bernama Zai telah mengambil foto Go Yohan diam-diam bekerja sama dengan para penjahat pencurian. Dia menutupi para pencuri dan mereka akan membagikan uang hasil curian kepadanya. Lee Do-eum mengambil bukti itu dan mencari Go Yohan, mengancamnya untuk tidak lagi mengawasinya di masa depan. Di sisi lain, Han Mu Yang mengetahui berita itu melalui kata-kata Ryu Jae-hyuk. Saat kasus itu terjadi, Lee Do-eum tidak ada di rumah karena dia adalah murid dari Red Eye. Red Eye adalah akademi yang dibangun oleh para konglomerat Korea. Akademi ini khusus merekrut siswa dengan IQ tinggi dari seluruh Korea. Tidak hanya itu, perusahaan juga menyediakan akomodasi dan pendidikan gratis untuk para siswa ini, dan Lee Do-eum juga merupakan salah satu siswa di akademi ini. Namun, ketika Han Mu Yang mencari di internet, tidak ada berita tentang Red Eye. Pada saat ini, Han Mu Yang samar-samar merasa bahwa di balik perusahaan Red Eye ini, pasti ada rahasia yang disembunyikan. Setelah itu, dia bertemu Do-eum lagi untuk menanyakan apa yang dia sembunyikan. Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan di balik kematian orang tuanya? Akhirnya, Han Mu Yang meminta Do-eum untuk menceritakannya, dan dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menyelesaikannya. Namun, kali ini, Han Mu Yang juga tidak mendapatkan jawaban. Apabila Do-eum tidak mau berbicara, dia hanya bisa bertanya kepada Ai Chong Sik. Dia bertanya kepada Ai Chong Sik, siapa yang mengirim uang kepadanya setiap bulan dan siapa sebenarnya pelakunya. Ai Chong Sik pernah dikhianati sekali, jadi kali ini dia tidak akan tertipu. Namun, Mu Yang juga sudah mempersiapkan segalanya sebelum datang ke sini. Dia mengatakan kepada Ai Chong Sik bahwa dia sedang membantu Do-eum untuk menuntut ganti rugi dari negara. Dengan demikian, Do-eum akan mendapatkan 3 triliun won sebagai kompensasi. Pada saat itu, kasus ini tidak akan bisa dibuka kembali. Jika kasus ini telah dikonfirmasi, maka rekan-rekan yang mengirimkan uang kepadanya dari luar juga akan berhenti mengirim. Utang bunga tinggi Anda juga akan menghancurkan kehidupan keluarga Anda. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menyebutkan nama rekan Anda, karena dengan begitu mungkin bisa mengurangi hukuman. Setelah mendengar itu, Ai Chong Sik menjadi bingung dan sedikit ragu-ragu. Namun, segera setelah itu, dia mengubah ekspresinya menjadi sombong dan berkata kepadanya bahwa anak itu toh akan mengubahnya menjadi emas. Begitu dia selesai berbicara, Do-eum sudah berpakaian seperti pemimpin di bidang keuangan. Dia datang ke depan panti jompo mewah dan memperkenalkan dirinya sebagai penasihat investasi untuk direktur panti jompo. Mendengar ini, manajer resepsionis segera memberinya kartu pas. Setelah masuk ke panti jompo, Do-eum masuk ke ruang ganti dan berganti pakaian menjadi perawat. Kemudian, dia dengan santai masuk ke salah satu kamar pasien dan menekan bel alarm, dengan cepat menarik perhatian beberapa perawat wanita. Sambil memanfaatkan momen ini, Do-eum masuk ke ruang obat dan mengambil beberapa botol obat berbahaya. Di sisi lain, Mu Yang menelepon wartawan Ouyang Ji dan bertanya apakah dia kenal dengan direktur Red Eye. Ouyang Ji memberitahunya bahwa mantan direktur Red Eye adalah Shin Ji-ho. Namun, karena alasan kesehatan, Shin Ji-ho sekarang berada di panti jompo. Mendengar ini, Mu Yang segera menelepon Do-eum, tetapi dia langsung mematikan teleponnya. Melihat itu, Mu Yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera mengirimkan foto Do-eum kepada manajer resepsionis panti jompo. Manajer juga dengan cepat mengonfirmasi bahwa Do-eum saat ini berada di panti jompo. Saat Mu Yang tiba di panti jompo, bel alarm berbunyi, jadi dia segera lari ke atas. Saat ini, Do-eum telah membawa obat keranjang seorang laki tua yang merupakan mantan direktur Red Eye. Dia melepas masker oksigennya dan kemudian bersiap untuk menyuntikkan obat ke lelaki tua itu. Pada saat itu, Mu Yang masuk dan
menyarankan Du Um untuk meletakkan jarum suntik itu dan tidak melakukan tindakan ilegal. Namun, Du Um menyarankannya untuk tidak mencampuri urusan orang lain, dan setelah mengatakan itu, dia bermaksud menyuntikkan obat ke selang infus. Dalam sekejap, Mu Yang maju ke depan, membalikkan badannya, dan mencegahnya melakukan hal itu. Mu Yang bertanya apakah Shin Ji-ho dan Ai Chong Sik bersama-sama mengubah orang tuanya menjadi emas. Namun, Du Um tetap diam dan tidak menjawab sepatah kata pun seperti sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Du Um di Red Eye yang membuatnya menjadi iblis yang selalu bersekongkol untuk mengubah orang lain? Setelah mendengarkan, Du Um berkata, "Saya memang sudah menjadi orang seperti itu, bukan Red Eye yang mengubah saya." Keesokan harinya adalah hari persidangan di mana Du Um menuntut ganti rugi dari negara. Namun, Du Um tidak menyangka bahwa kasus yang sudah 100% yakin akan dimenangkan hari ini akan mendapatkan putusan. Siapa sangka Mu Yang tanpa persetujuan Du Um telah mengajukan permohonan penundaan putusan kepada pengadilan. Alasannya adalah dia menerima kabar bahwa tersangka Ai Chong Sik ingin mengajukan banding. Oleh karena itu, sekarang mereka tidak bisa 100% yakin bahwa Du Um tidak bersalah. Setelah Ai Chong Sik mengajukan banding dan pelaku sebenarnya teridentifikasi, tidak akan terlambat untuk menuntut ganti rugi dari negara. Perkataan itu membuat pihak pengadilan terkejut, dan Du Um juga menatap Mu Yang dengan penuh pertanyaan, menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dia menganggap tindakan Mu Yang sebagai balas dendam karena dia tidak mengungkapkan kebenaran tentang kasus orang tuanya. Setelah itu, Du Um membatalkan kerjasama dengan Mu Yang tanpa ragu-ragu. Alasan Mu Yang begitu peduli dengan masalah Du Um adalah karena dia menderita empati yang berlebihan. Di sisi lain, ada takdir khusus di antara keduanya yang tidak disadari oleh siapapun. 20 tahun yang lalu, ketika Du Um berpartisipasi dalam sebuah kompetisi kecerdasan anak-anak, Mu Yang adalah seorang penonton di bawah. Dalam kompetisi itu, karena terlalu banyak tekanan, Du Um bersembunyi di ruang istirahat. Melihat kompetisi akan segera dimulai, para staf dan orang tua berlarian mencari Du Um. Akhirnya Mu Yang menemukannya di sebuah ruangan kosong. Berkat dorongannya, Du Um kembali ke panggung, memulai kompetisi, dan bahkan memenangkan tempat pertama. 20 tahun kemudian, Mu Yang mengenali Du Um, tetapi dia tidak tahu bahwa anak laki-laki yang memberinya keberanian saat itu sekarang berada tepat di sampingnya. Keesokan harinya, di loker supermarket, Du Um menerima sebuah kotak hadiah. Di dalamnya terdapat foto-foto tempat kejadian di mana orang tuanya dibunuh. Wanita bernama Seo Gi-suk ini, karena kemampuannya terbatas, menitipkan putranya yang berusia 18 tahun ke rumah teman dekatnya. Siapa sangka baru 1 tahun, putranya Myung-hun sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Menghadapi hal ini, Seo Gi-suk tidak bisa menerimanya. Berkat penyelidikannya, dia mengetahui bahwa pasangan temannya, T.O.T. Kimbora, telah membelikan Myung-hun 20 asuransi dalam waktu 1 tahun. Seo Gi-suk curiga putranya telah dibunuh oleh teman dekatnya karena keserakahan. Jadi, dia bertekad untuk mengungkap penyebab kematian putranya. Tidak lama kemudian, pasangan Kimbora menggugat Seo Gi-suk ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik. Pengacara M. Wi-ang, setelah mendengar itu, memutuskan untuk membantu wanita itu menyelesaikan kasus ini. Sesampainya di apartemennya, Du Um menemukan pipa air di kondominiumnya pecah dan kamarnya juga tergenang air. Karena tidak punya tempat lain untuk pergi, dia pergi ke rumah Mu Yang untuk menumpang, dan dia hanya bisa menampungnya. Setelah itu, Du Um melihat Mu Yang sedang menyelidiki kasus Myung-hun. Jadi dia bertanya apakah ada kerabat pasangan Kimbora yang merupakan penjual asuransi. Mendengar itu, Mu Yang memberitahunya bahwa adik perempuan Kimbora kebetulan adalah seorang agen asuransi. Du Um langsung yakin bahwa kasus ini pasti adalah pembunuhan terencana untuk mendapatkan uang asuransi. Setelah mendengarkan, Mu Yang berkata bahwa sayangnya pihak perusahaan asuransi dan polisi sama-sama mengatakan itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Melihat pasangan Kimbora telah mendapatkan banyak uang kompensasi dari asuransi, Du Um mengatakan kepadanya bahwa melakukan hal-hal dengan cara pengacara biasa tidak akan berhasil. Keesokan harinya, Mu Yang ingin bertemu dengan Seo Gi-suk untuk membicarakan beberapa hal. Namun, Du Um menyuruhnya untuk menyerah saja karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Terkadang, menggunakan metode khusus bisa menyelesaikan masalah lebih efektif. Mu Yang, yang notabene seorang pengacara, langsung menganggap Du Um gila setelah mendengar itu. Mungkin rasa tanggung jawab Mu Yang yang tinggi telah menyentuh Du Um. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk membantu Mu Yang menyelesaikan kasus ini. Dia mencari bawahannya, Giang Kyung, memintanya untuk membuatkan identitas baru untuknya. Kemudian, dia menggunakan identitas seorang dokter yang kembali dari Amerika untuk datang ke taman kanak-kanak putra Kimbora untuk berbagi. Dia mengatakan kepada Kimbora bahwa dia merasa putranya mungkin seorang jenius yang luar biasa. Jika diberi bimbingan yang tepat dan metode pengajaran yang benar, dia pasti akan menjadi jenius di masa depan. Setelah mendengar
itu, Kimbora segera mengundangnya ke rumah untuk bertanya bagaimana cara mengembangkan bakat putranya. Du Um mengatakan bahwa putra mereka harus mengikuti kelas bimbingan belajar tingkat tinggi untuk mengembangkan potensinya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia mengenal seorang ahli pelatihan jenius di Amerika. Dia bisa memperkenalkan putra mereka kepadanya, tetapi biaya sekolahnya agak mahal, hampir 500 juta won. Pasangan Kimbora hampir pingsan setelah mendengarnya, tetapi pada akhirnya mereka tetap memberikan 430 juta won uang asuransi yang baru saja mereka dapatkan kepada Du Um. Selain itu, Du Um juga menemukan bahwa putri sulung Kimbora suka diam-diam mengambil foto dengan ponselnya. Mu yang kembali ke rumah dan melihat Du Um sedang duduk di atas 430 juta won uang tunai, dia tercengang. "Nonali Du Um, apa yang kamu lakukan di rumah saya? Ini adalah uang asuransi untuk kematian Myung Hun, totalnya 430 juta won." Mu yang menyarankannya untuk segera mengembalikan uang itu sebelum pasangan Kimbora melapor ke polisi, karena jika terlambat akan repot. Namun, Du Um mengatakan mereka tidak akan berani melapor ke polisi. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan ponsel yang berisi bukti kejahatan suami Kimbora kepada Mu Yang. Akhirnya, Du Um memberi Mu Yang waktu 1 minggu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan. Jika dia menyimpan uang itu, dia bisa menyimpan bukti, dan jika dia mengembalikan uang itu, dia juga akan memberikan bukti itu kepadanya. Mu Yang bertanya kepadanya mengapa dia selalu harus menggunakan cara ilegal untuk menyelesaikan masalah. Setelah mendengarkan, Du Um mengatakan ini adalah cara kerjanya selama ini dan juga cara yang paling efektif. Beralih ke adegan Eun-eung, saat ini bos geng Kim Samban membawa orang-orang untuk mencarinya. Sebelumnya, Eun-eung pernah memperkenalkan sekelompok mahasiswa kepada Kim Samban untuk meminjam uang. Siapa sangka, setelah mendapatkan uang, para mahasiswa ini langsung kabur, membuat Kim Samban rugi 150 miliar. Dia curiga Eun-eung bersekongkol dengan para mahasiswa itu untuk menipunya. Jadi, begitu bertemu, dia langsung memukulinya tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang berbahaya, Eun-eung mengeluarkan arlojinya dan mengirim sinyal bantuan kepada Gyadong. Namun tidak lama kemudian Eun-eung dengan cepat dipukuli hingga pingsan. Kim Samban mengira dia sudah mati dan langsung kabur. Sedangkan Gyadong yang tiba di lokasi segera membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Gyadong menyuruh Gyadong datang ke rumah sakit untuk mengurus masalah Eun-eung. Tapi Gyadong tahu Eun-eung telah membuat masalah dengan geng, jadi dia tidak ingin peduli lagi padanya. Malam harinya, Gyadong datang membawakan makanan untuk Eun-eung dan menemukan bahwa dia telah diculik oleh Kim Samban, dan arlojinya juga dibuang di samping tempat tidur. Dalam situasi darurat, Gyadong mencari Mu yang berharap dia bisa membantunya melapor ke polisi. Siapa sangka, Gyadong malah berada di rumah Mu Yang. Gyadong menceritakan masalah Eun-eung dan para rentenir kepada Mu Yang. Setelah mendengar Gyadong menceritakan masalah ini kepada Gyadong, Mu Yang mengatakan tidak akan membantu karena Eun-eung juga telah melanggar hukum. Meskipun dia melapor ke polisi dan menangkap orang-orang itu, Eun-eung juga akan dipenjara, jadi pada akhirnya dia tetap harus meminta Gyadong untuk menyusun rencana. Jika tidak ingin melibatkan polisi untuk menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu cara, yaitu menangkap kelompok siswa itu dan menyerahkannya kepada Tuan Kim untuk diselesaikan, lalu mengembalikan uangnya. Gyadong di sisi ini mendapatkan informasi tentang kelompok siswa yang melarikan diri. Lee Du Um memanggil 2 anak buah Eun-eung untuk menangkap 2 siswa yang kabur membawa uang itu. Saat dia hendak menyerahkan mereka kepada Tuan Kim, Han Mu yang tiba-tiba menelepon Gyadong dan mengatakan dia sudah melapor ke polisi. Pada saat yang sama, dia juga menyuruhnya untuk menyerahkan kedua siswa itu kepada polisi, jika tidak, Tuan Kim akan membunuh mereka. Akhirnya, Lee Du Um setuju untuk menyerahkan mereka kepada Han Mu Yang. Setelah itu, dia menelepon Tuan Kim, berbohong bahwa dia adalah polisi, dan mengatakan dia telah menangkap siswa penipu itu dan mendapatkan kembali uangnya. Saat ini, pihak kepolisian juga berniat mengembalikan uang ini kepadanya. Tuan Kim sangat senang mendengarnya, lalu Du Um bertanya apakah Eun-eung yang dicurigai ada padanya. Kemudian dia mengatakan polisi ingin membawanya untuk diinterogasi karena polisi menangkap Eun-eung baru akan mengembalikan uangnya. Setelah itu, ketika dia memberikan alamat kepada Lee Du Um, dia segera mengirim orang yang menyamar sebagai polisi untuk menjemput Eun-eung. Akhirnya, dia mengirimkan informasi pribadi dan rekening banknya kepadanya. Melihat situasinya sudah cukup baik, Lee Du Um menyuruhnya menunggu pemberitahuan dari bank. Setelah menutup telepon, dia menyuruh bawahannya mengirim pesan pemberitahuan uang masuk ke rekeningnya. Tuan Kim melihat pesan penarikan uang dari bank, dan pada saat itu, Du Um menyamar sebagai bank meneleponnya. Dia mengatakan ada risiko keamanan di rekeningnya, dan dia mengatakan rekeningnya baru saja ditarik uang. Lee Du Um bertanya apakah dia baru saja menerima telepon dari seorang polisi wanita. Dia menjawab ya, lalu dia memberitahu bahwa itu adalah panggilan penipuan. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk mentransfer semua uang di rekeningnya
memberitahunya ke rekening polisi. Dia langsung setuju dan mengirimkan nomor identifikasi dan pesan penipuan kepada Lee Do-UM. Dia segera mentransfer semua 60 miliar di rekeningnya, lalu mentransfer kembali 16 juta ke rekening itu. Tidak lama kemudian, Lee Do-UM kembali meneleponnya dengan identitas polisi dan mengatakan dia sudah mentransfer 16 juta dan menyuruhnya untuk memeriksanya. Mendengar itu, dia berkata, "Tidak benar, barusan ada orang yang mengatakan panggilanmu adalah penipuan." Lee Do-UM tertawa dan berkata, "Mana ada orang yang menipu tapi mentransfer uang kepadamu?" Saat itulah dia menyadari bahwa panggilan bank barusanlah yang merupakan penipuan. Uang 60 miliar di rekeningnya lenyap begitu saja, dia panik seperti anak kecil yang kehilangan permen. Di sisi lain, Lee Do-UM tidak hanya menyelesaikan masalah ini, tetapi juga mendapatkan banyak uang. Akhirnya, dia menggunakan uang ini untuk membagikannya kepada semua korban. MU Yang pada akhirnya tidak tahan dan membuka ponsel yang diberikan Do-UM kepadanya. Ini adalah ponsel Putri Kimbora yang di dalamnya merekam seluruh proses Myung-hun dibunuh. Tepat hari itu, seluruh keluarga yang beranggotakan 4 orang itu membawa Myung-hun pergi berenang di luar. Dia tahu Myung-hun tidak bisa berenang, tetapi dia membawanya ke air yang dalam. Setelah jatuh ke air, dia berjuang untuk meminta bantuan dan putri sulungnya juga sudah mengingatkan. Namun, mereka dengan dingin melihat anak itu meninggal karena tenggelam. Setelah Myung-hun meninggal, mereka pergi ke perusahaan asuransi dan mendapatkan banyak uang. Han Eui-yang yang melihat video itu tidak bisa menahan ketenangannya, lalu membawa video itu kepada wartawan Lee. Berkat dia yang mengungkap kebenaran melalui program televisi, akhirnya Seo Gi-suk dibebaskan dari tuduhan. Melalui kejadian ini, Han Eui-yang merasa Lee Do-UM benar. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa dilindungi melalui jalur yang sah. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang pengacara untuk membela keadilan sangatlah sedikit. Akhirnya, Han Eui-yang memilih untuk bergabung dengan tim penipuan Lee Do-UM. Mari kita lakukan bersama-sama. Tapi kamu mau melakukan apa? Mari kita menipu bersama-sama. Namun, Lee Do-UM menganggap IQ-nya tidak cocok untuk menipu. Dia mengatakan, ketika kalian tertangkap, saya akan tahu proses kejahatan dari awal sampai akhir, sehingga saya bisa membela kalian dengan lebih baik. Dengan begitu, Han Eui-yang berhasil meyakinkan dia untuk membiarkannya bergabung dengan tim. Setelah itu, dia mengetahui dari Yoon-eung bahwa dia, Lee Do-UM, dan Gia-jong semuanya adalah anggota Red Eye Group dan telah tumbuh di sana sejak kecil. Lee Do-UM adalah yang terbaik, kemudian Gia-jong, orang keempat adalah dirinya, dan orang ketiga adalah NASA. Setelah Lee Do-UM masuk penjara, dia membuka bengkel mobil untuk mencari nafkah. Di antara mereka semua, IQ-nya adalah yang tertinggi, dia juga merupakan otak dari kelompok itu. Gia-jong adalah ahli komputer, jadi dia dan NASA bertanggung jawab untuk menangani masalah yang berhubungan dengan mesin. Namun, sekolah Red Eye bukanlah sekolah biasa. Tepatnya, itu adalah perusahaan kriminal atau tempat yang menghususkan diri dalam melatih mesin penipuan. Selain mengajarkan pengetahuan di buku, mereka juga memilih sekelompok orang untuk diajarkan keterampilan khusus, seperti membuat amunisi atau menipu. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan mereka seperti pasukan khusus untuk kepentingan Red Eye Group. Beberapa hari setelah Lee Jo-em menerima kabar bahwa Shin Ji-ho meninggal karena sakit, dia bahkan secara pribadi datang untuk menghadiri pemakaman. Sebelum pergi, sekretarisnya memberinya tas dokumen yang sangat istimewa. Sebelum meninggal, dia memberinya ini untuk menebus dosa-dosanya, mengatakan ada sesuatu yang diinginkannya di dalamnya. Setelah membukanya, Jo-em melihat ada informasi pribadi beberapa orang di dalamnya, termasuk seseorang bernama Park Hyung-woo. Mendapatkan informasi itu, dia segera memanggil semua orang ke bengkel untuk rapat. Di bawah bengkel itu ada ruang rahasia, dan target penipuan mereka kali ini adalah Park Hyung-woo. Pasangan suami istri itu mengelola pabrik pengolahan limbah dan memiliki banyak catatan kriminal terkait pelecehan, pemukulan terhadap karyawan, dan perjudian. Tidak hanya itu, setiap kali tertangkap, pasangan itu selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Karena Park Hyung-woo suka berjudi, dia memutuskan untuk membangun kasino di bengkel, lalu menipu seluruh kekayaannya. Ketika Han Eui-yang bertanya mengapa memilih dia dengan marah berkata, "Tidak ada alasan, kamu hanya perlu patuh dan bekerja." Selain itu, dia menyuruhnya untuk mengambil uang asuransi itu sebagai uang taruhan dan ikut berjudi. Dia ingin melakukannya untuk mengetahui kelemahannya, agar dia tidak mengkhianati mereka nanti. Setelah itu, Gia-dong membantunya memasukkan identitas seorang pengusaha. Sementara Yoon-eung mengantarkannya ke pabrik Park Hyung-woo,
berpura-pura membicarakan bisnis. Karena dia tahu pria itu suka wanita, dia sengaja berpakaian seksi untuk memikat mangsanya. Setelah bertemu, dia berpura-pura menelepon temannya dan mengatakan dia menemukan kasino yang sangat tersembunyi, yang langsung membuat pria itu tertarik. Beberapa hari kemudian, dia menyuruh Nasa membawanya ke kasino, di mana dia kalah banyak setiap minggu. Du UM menyuruhnya untuk istirahat selama 1 minggu dulu, jangan menghubungi pria itu. 1 minggu kemudian, di bengkel, dia memasang jebakan yang lebih besar dari sebelumnya untuk pria itu. Saat itu, Ai Chong Sik meminta bantuan Han Mu Yang karena setelah Shin Ji Ho meninggal, tidak ada yang mengirim uang kepadanya. Sekarang para rentenir membuat keluarganya hidup menderita. Dia ingin bekerja sama dengan Han Mu Yang. Dia akan menceritakan kebenaran di balik kematian orang tua Lee Du M, dan Han Mu Yang akan membantunya mengajukan banding. Kemudian dia mengatakan bahwa dia dan Shin Ji Ho telah bersama-sama mengubah orang tua Du M menjadi emas. Selain itu, ada 1 orang lagi di lokasi kejadian malam itu, tetapi dia juga tidak mengenal orang itu. Namun, mereka bertiga menerima petunjuk dari ketua Red Eye. Malam itu ketua bahkan menelepon Lee Du En dan berkata, lihat baik-baik hasil yang telah kau pilih itu. Tapi dia belum pernah bertemu dengan ketua dan tidak tahu nama orang itu. Han Mu Yang mendengar itu dan berpikir bahwa dia menerima balasan atas perbuatan jahatnya. Jadi dia tidak berniat membantunya. Seminggu kemudian, Lee Du En membangun kasino di bawah bengkel dan mengundang beberapa aktor serta memasang perangkat tembus pandang di bawah meja. Nasa di atas bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu dan melihat kartu, lalu menyampaikan informasi kepada mereka melalui earphone super kecil. Malam ini mereka harus memenangkan semua uang darinya. Park Hyung-woo segera tiba di kasino, tetapi saat dia sedang bermain, Nasa melihat polisi datang dan mengetuk pintu. Dia buru-buru melaporkan situasinya kepada Lee Du En, jadi Lee Du En menyuruh Han Mu Yang untuk naik ke atas dan melihat. Polisi mulai mendobrak masuk, mengatakan bahwa mereka akan mendobrak pintu setelah 10 detik, membuat Nasa ketakutan dan bersembunyi di sudut. Saat itu, Du En pergi sendirian melalui pintu belakang, mengunci semua orang di dalam, dan berkata kepada Han Mu Yang, urus dirimu sendiri. Ternyata ini adalah jebakan yang sengaja ia pasang untuknya tanpa dia sadari. Dia telah mendengar bahwa hubungan antara Park Hyung-woo dan istrinya tidak baik. Tidak hanya itu, wanita itu juga selalu ingin meninggalkan Park Hyung-woo. Jadi dia mendekatinya sendirian untuk bekerja sama. Dia bertanggung jawab untuk menjebak dan memasukkannya ke penjara, sementara wanita itu memberinya uang. Selain itu, dia merasa Han Mu yang cepat atau lambat akan merusak rencana, jadi dia memutuskan untuk menyingkirkannya juga. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lee Du En adalah orang yang melaporkan bahwa ada kasino di bengkel. Setelah Park Hyung-woo ditangkap, dia akan melaporkan bahwa dia adalah orang yang membuka kasino. Karena dia memiliki catatan kriminal perjudian, polisi akan sangat mudah percaya. Kejahatan perjudian ditambah mengorganisir perjudian sudah cukup untuk dihukum 10 tahun penjara. Saat itu, Han Mu yang juga akan ditangkap karena dicurigai. Adapun Nasa, karena dia tahu bahwa dia mengambil uang milik Giang Kyung, di dalam hatinya saat ini dia adalah seorang pengkhianat. Tepat saat polisi hendak mendobrak masuk, Han Mu Yang dengan cepat memikirkan sebuah cara. Dia menyuruh Nasa untuk mematikan sekring toko dan hanya menyisakan aliran listrik di ruang bawah tanah. Setelah itu, dia dengan cepat memasukkan earphone Bluetooth ke dalam kaleng minuman. Han Mu Yang mengambil uang kertas di atas meja dan berkata, sekarang saya adalah pengacara Anda. Nanti, saat polisi masuk, jangan bersuara, biarkan saya yang selesaikan masalah ini. Tidak lama kemudian, polisi dengan cepat menyerbu masuk ke bengkel. Johan sangat terkejut melihat Han Mu Yang, lalu Han Mu Yang mengatakan bahwa dia adalah pengacara Nasa. Tidak hanya itu, dia juga dengan tenang bertanya kepada mereka apa maksud mereka masuk ke rumah orang lain. Mendengar itu, polisi mengatakan bahwa ada orang yang melaporkan bahwa di sini diselenggarakan perjudian. Saat itu, seorang polisi menemukan ada yang aneh dengan jalan menuju ruang bawah tanah. Melihat ruang bawah tanah akan segera ditemukan, Han Mu Yang mengatakan bahwa dia tahu ada kasino di dekat situ dan mereka bisa pergi ke sana untuk melihat-lihat. Han Mu Yang memberitahu polisi tentang kasino ilegal yang sebelumnya Nasa bawa Park Hyung-woo. 20 menit kemudian, polisi benar-benar menemukan kasino di sana, dan dia serta Nasa juga berhasil lolos. Di sisi lain, Du En menemukan bahwa situasi di dalam kasino masih sangat normal. Seseorang yang misterius, memakai masker dan topi, sedang berduel solo dengan Park Hyung-woo. Orang misterius ini dengan cepat memenangkan semua 500 juta uang tunai milik Park Hyung-woo. Karena itulah, Park Hyung-woo mencurigai orang ini curang,
lalu melepaskan topi dan maskernya. Orang ini pernah dijuluki sebagai Raja Kasino dan dia pernah mendapat masalah karena terlibat perjudian. Untungnya, dia berhasil menemukan Han Mu Yang untuk menjadi pengacaranya. Berkat itu, akhirnya dia bisa lolos dari hukuman hukum. Dia adalah aktor yang secara diam-diam dicari Han Mu Yang, dan itu adalah sesuatu yang tidak terduga oleh Lee Do-eun. Setelah dia keluar, dia memberikan semua 500 juta uang tunai yang dia menangkan kepada Han Mu Yang. Keesokan harinya, Han Mu Yang mendatangi Lee Do-eun dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Kali ini, Lee Do-eun dengan jujur mengatakan kepada Han Mu Yang bahwa dia ingin lepas darinya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah mobil polisi datang dan membawa Lee Do-eun pergi tanpa berkata apa-apa. Baru pukul 2 pagi, di dalam penjara sudah ada seorang narapidana yang terbangun dari mimpinya. Selain itu, ada narapidana lain yang menusukkan sikat gigi yang diasah ke lehernya. Ai Chong Sik meninggal di tempat dan pelakunya mengatakan bahwa dia menerima perintah dari Lee Do-eun yang meminta untuk menghabisi orang lain. Setelah itu, polisi membawa Lee Do-eun yang masih kebingungan ke tempat interogasi. Tidak lama kemudian, Han Mu Yang mendatangi Gia Jong untuk menanyakan beberapa hal. Gia Jong mengatakan orang yang menghabisi Ai Chong Sik adalah Hong Chang-ki. Hong Chang-ki dulu adalah orang dari grup Red Eye. Dia dulunya adalah sopir pribadi An Jae-hong. Kemudian Gia Jong mengatakan An Jae-hong meninggal bukan karena bunuh diri, tetapi ada kemungkinan karena dia tahu identitas ketua Red Eye sehingga dia dihabisi. Setahun yang lalu, Hong Chang-ki dipenjara karena penipuan, dan mengenai mengapa dia ingin menjebak Lee Do-eun, Gia Jong juga tidak tahu. Mendengar itu, Han Mu Yang bertanya mengapa Red Eye ingin menghabisi orang tua Lee Do-eun. Gia Jong mengatakan bahwa setelah Red Eye melihat Lee Do-eun di acara TV, mereka menculiknya ke Akademi Red Eye. Orang tuanya menghabiskan 10 tahun hidup mereka untuk mencarinya dan akhirnya menemukannya. Setelah bertemu orang tuanya, Lee Do-eun tidak punya semangat untuk bekerja, dia hanya ingin kembali bersama orang tuanya. Jadi, akhirnya Red Eye mengirim orang untuk menghabisi orang tuanya. Keesokan harinya, Han Mu Yang datang menemui Lee Do-eun dengan status sebagai pengacaranya. Saat bertemu, Lee Do-eun hanya menulis satu baris kalimat dan memberikannya kepada Han Mu Yang, lalu dia menyuruhnya untuk memberikan kertas ini kepada Jing Ho. Di kertas itu tertulis, letakkan pistol dari pabrik pengolahan itu di dalam tas golfnya. Pistol itu adalah senjata yang Ai Chong Sik gunakan untuk menghabisi orang tua Lee Do-eun bertahun-tahun yang lalu. Pistol ini dirakit oleh NASA, jadi di atasnya masih terukir namanya. Pabrik pengolahan Gonje adalah milik Kang Kyung-ho. Baru-baru ini pabriknya menerima pesanan untuk memproses limbah dari kepolisian. Senjata itu dulu berada di tangan Ai Chong Sik. Setelah dia ditangkap, senjata itu menjadi barang yang dibuang oleh kepolisian. Jing Ho membawa rekannya untuk bekerja di pabrik Kang Kyung-ho dan berhasil mendapatkan senjata itu dari kepolisian. Kemudian, mengambil kesempatan, dia memasukkan senjata itu ke dalam tas, lalu dia pergi ke tempat tinggal Lee Do-eun, berniat untuk memasukkan senjata itu ke dalam tas golf. Namun, tas itu telah diambil oleh Han Mu Yang entah sejak kapan. Dari pihak polisi, mereka mengatur agar Hong Chang-ki dan Lee Do-eun saling berhadapan. Hong Chang-ki berkata kepada Lee Do-eun, jaga baik-baik, aku akan selalu mengawasimu. Ini persis sama dengan perkataan ketua Red Eye kepada Lee Do-eun melalui telepon pada malam orang tuanya dihabisi. Setelah itu, Hong Chang-ki mengakui kepada polisi bahwa bukan Lee Do-eun yang memerintahkannya untuk menghabisi Ai Chong Sik. Dia menipu polisi seperti itu hanya untuk bertemu dengan Lee Do-eun sekali. Setelah itu, Jing Ho menemukan Han Mu Yang dan memintanya untuk memasukkan pistol ke dalam tas Lee Do-eun. Dia setuju dengan Jing Ho, tetapi dia khawatir Lee Do-eun akan melakukan sesuatu yang bodoh untuk balas dendam, jadi dia menyembunyikan pistol itu sendiri. Tidak lama kemudian, Lee Do-eun dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti. Setelah itu, dia pergi ke rumah Han Mu Yang dan secara resmi setuju untuk bergabung dengan timnya. Dia mengatakan tujuannya adalah untuk menghancurkan grup Red Eye dan orang pertama yang ingin dia serang adalah Kang Kyung-ho. Sambil bercerita, dia mengatakan kepada Han Mu Yang bahwa 10 tahun yang lalu dia sudah punya cara untuk keluar dari grup Red Eye. Suatu hari, An Jae-hong datang dengan panik mencari Lee Do-eun untuk membicarakan beberapa hal. Dia ingin Lee Do-eun pergi bersamanya ke Singapura karena sehari sebelumnya An Jae-hong tidak sengaja bertemu dengan ketua Red Eye. Karena dia telah mencatat semua informasi pribadi ketua di buku catatan merah. Jadi, An Jae-hong yakin bahwa ketua pasti akan mengirim orang untuk menghabisinya agar dia tutup mulut. Sesuai rencana awal, dia berniat membawa Lee Do-eun pergi dari Korea keesokan harinya. Tetapi istri An Jae-hong, yang juga Kang Kyung-ho, tidak mau ikut dengan suaminya. Karena pada kenyataannya, hubungan di antara mereka sudah tidak harmonis seperti dulu. Setelah bertemu, Kang Kyung-ho jatuh cinta pada Ryu Jae-hyuk dari Red Eye. Lee Do-eun juga tahu jika dia ikut dengan An Jae-hong dan istrinya,
dia hanya akan berakhir di kuburan. Jadi, dia menelepon Kang Kyung-ho dan memintanya untuk memberikan buku catatan merah An Je-hong kepadanya. Jika dia melakukannya, dia tidak perlu melarikan diri ke tempat yang jauh bersama suaminya lagi. Ketika wanita itu bertanya untuk apa dia membutuhkan buku catatan itu, dia mengatakan bahwa dia perlu melakukan transaksi dengan ketua, tetapi sebenarnya dia ingin menggunakan buku catatan itu untuk mendapatkan kebebasan. Setelah mendengar itu, Kang Kyung-ho sendiri yang menghabisi An Je-hong dan menciptakan TKP bunuh diri. Keesokan harinya, dia memberitahu ketua bahwa Lee Do-en ingin mendapatkan buku catatan merah itu. Setelah itu, dia mengirim orang untuk menghabisi orang tuanya, sementara Kang Kyung-ho menyembunyikan buku catatan itu dan menganggapnya sebagai jimatnya. Sekarang buku catatan itu disembunyikan di brankas hotel. Setelah mengetahui kabar itu, Lee Do-en sekali lagi mengumpulkan semua orang untuk bertindak bersama. Tujuan kali ini adalah masuk ke hotel dan mencuri buku catatan, lalu mereka merencanakan untuk mencuri buku catatan dari brankas. Pertama, dia meminta Jing Ho untuk wawancara sebagai resepsionis hotel. Karena dia menguasai 5 bahasa, dia dengan cepat dipekerjakan. Di sana, dia mengetahui bahwa Kang Kyung-ho akan masuk ke brankas dalam waktu seminggu. Saat itu, mereka bisa menciptakan insiden untuk menyelinap masuk dan mengambil buku catatan itu. Hari itu, Lee Do-en menyamar sebagai pengawas lingkungan hotel dan mengatakan bahwa ada orang yang melaporkan adanya kecoa di brankas hotel. Setelah pemeriksaan, ditemukan kecoa di ventilasi yang menghubungkan brankas dengan tempat parkir bawah tanah. Jadi, Lee Do-en meminta hotel untuk melakukan tindakan pembersihan hama. Di sisi lain, NASA menyamar sebagai pembasmi kecoa lalu turun ke brankas, menunggu kecoa masuk untuk menandai dan meretas semua kamera hotel. Langkah tersulit adalah mendapatkan informasi ponsel Kang Kyung-ho. Saat itu, mereka semua terdiam karena mereka semua adalah orang-orang dari Akademi Red Eye. Karena Kang Kyung-ho mengenali mereka semua, jadi sangat sulit bagi mereka untuk mendekatinya. Mendengar itu, Han Mu yang berhenti lalu berkata, "Saya bisa mencoba sekali." Setelah itu dia membuat janji untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, Kang Kyung-ho setelah menyelidiki, menemukan bahwa dia adalah pengacara Lee Do-en. Dia sangat penasaran apa yang dia inginkan, jadi dia setuju untuk bertemu dengannya. Begitu bertemu, Han Mu yang langsung meminta untuk pergi ke ruang kerjanya. Sebelumnya, NASA telah memberinya perangkat pencuri data yang sangat canggih. Hanya dengan meletakkannya di dekat ponsel Kang Kyung-ho selama 3 menit, dia bisa mendapatkan informasi ponselnya. Han Mu yang bertanya, "Apakah suamimu benar-benar bunuh diri?" Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengulur waktu. Saat Kang Kyung-ho menjawab seadanya, Han Mu yang sudah selesai mencuri data ponselnya. Setelah itu, Lee Do-en secara pribadi mengembalikan pistol itu, tetapi ditolak mentah-mentah olehnya. Dia mengatakan tidak perlu mengorbankan sisa hidupmu untuk sekelompok orang jahat, tetapi setelah itu dia masih menemukan pistol di toilet rumahnya. Namun, yang tidak terduga oleh semua orang adalah Go Jo-han telah mulai memperhatikan mereka. Dia bertanya kepada Lee Do-en, hubungan apa yang ada di antara kalian berempat dan Han Mu yang, dan apa yang sedang kalian kerjakan bersama? Karena tidak mendapatkan jawaban, Go Jo-han mengikuti mereka setiap hari. Seminggu berlalu, hari ini mereka berencana pergi ke brankas sesuai rencana. Untuk mencegah Go Jo-han merusak rencana, Han Mu yang membuat janji untuk bertemu dengannya di kantor. Dia mengatakan bahwa Lee Do-en dan yang lainnya pernah menjadi murid di Akademi Red Eye. Di bawah paksaan dan hasutan, mereka telah melakukan banyak hal yang salah. Setelah mengetahui sisi gelap Red Eye, Go Jo-han pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya. Ternyata ibunya adalah orang yang menyeleksi murid-murid Akademi Red Eye saat itu. Lee Do-en di sisi lain sudah memulai rencananya, sementara Han Mu yang berharap bisa ikut serta dalam rencana ini. Namun, dia menyuruhnya untuk segera pulang karena ada rahasia yang ingin dia ketahui di rumah. Dari sudut tersembunyi, berkat pemeriksaan kamera, NASA menemukan bahwa Kang Kyung-ho sedang berjalan masuk ke hotel. Saat dia dan asistennya masuk ke lift, mereka turun ke brankas di lantai 5, sehingga Yuneung segera memutus kabel sinyal di brankas. Setelah memindai sidik jari dan kode telepon, dia masuk ke ruang brankas sendirian. Di sini hanya bisa dimasuki oleh 1 orang, jika lebih dari 1 akan ada alarm. Kang Kyung-ho sampai di depan brankasnya dan memeriksa kondisi buku catatan itu. Saat itu, dalam situasi normal, hotel akan mengirimkan kode sandi. Tetapi karena kabel sinyal telah terputus, sinyal telepon menjadi tidak normal. Untuk mengulur waktu, NASA mengiriminya kode sandi pengganti. Setelah menekannya, layar telepon segera mengeluarkan suara melengking
kelengkingnya membuatnya buru-buru membuang teleponnya ke tanah. Saat dia mengangkat teleponnya, suara itu terdengar lagi. Tidak ada pilihan lain, dia akhirnya membuang ponselnya dan berlari keluar. Saat itu, NASA memberitahu NASA untuk masuk ke brankas melalui ventilasi, sementara Yuneung juga pergi ke ruang listrik. Di sisi lain, Kang Kyung-ho terus menelepon resepsionis tetapi tidak bisa. Ketika dia hendak masuk lift untuk kembali ke resepsionis, Yuneung segera mematikan listrik lift dan mengunci mereka di dalamnya. NASA berhasil masuk ke brankas, sementara NASA juga mendapatkan kode sandi yang dikirim hotel kepada Kang Kyung-ho dan memberitahunya. Siapa sangka, setelah membuka brankas dan melihat uang dan emas di dalamnya, NASA langsung menjadi pengkhianat. Lee Do-en berpesan kepada NASA bahwa setelah mengambil buku catatan itu, dia harus segera pergi dari sana. Namun, dia berkata, "Aku tidak mau bermain dengan kalian lagi," lalu menyuruhnya untuk masuk sendiri dan mengambil buku catatan itu. Ternyata di dalam hati NASA, dia tidak ingin diperintah seperti itu olehnya sama sekali. Selain itu, dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil pistol dengan namanya dan menghabisi orang-orang dari Red Eye. Saat itu, ada kemungkinan dia akan menyalahkannya tanpa rasa kasihan sedikitpun. Lee Do-en yang mendengarnya sangat marah, dia tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju ventilasi untuk masuk ke brankas. Saat itu, di pihak NASA juga terjadi hal yang tidak terduga. Siapa sangka, pacar Kang Kyung-ho, Ryu Jae-hyuk, tiba-tiba muncul di hotel. Tepat saat itu, Yuneung tertangkap oleh Ryu Jae-hyuk saat dia baru saja keluar dari ruang listrik. Tanpa banyak berpikir, Ryu Jae-hyuk memukulinya hingga babak belur, lalu menguncinya di dalam lemari. Setelah itu, Ryu Jae-hyuk kembali ke ruang listrik dan menyalakan kembali sekring agar semuanya kembali normal. Di sisi lain, Lee Do-en masuk ke ruang brankas, lalu menggunakan pistol untuk memaksa NASA agar memberikannya buku catatan itu. Dia pikir Lee Do-en hanya mengancamnya, jadi dia menantangnya untuk menembak. Tidak lama kemudian, tindakannya membuat NASA ketakutan sampai memberikannya buku catatan itu segera. Namun, saat itu, Kang Kyung-ho dan pengawalnya telah tiba dan menangkap mereka berdua. Untuk menyelamatkan nyawanya, NASA segera melaporkan kelompok Lee Do-en bahwa teman-teman mereka ada di dalam mobil di luar hotel. Untungnya, mereka sudah merasa bahwa rencana itu gagal, jadi mereka mengirim orang untuk menyelamatkan Yuneung. Anak buah Kang Kyung-ho melaporkan ke polisi untuk menangkap mereka berdua dan membawa mereka ke kantor polisi. Saat itu, Lee Do-en tertawa terbahak-bahak karena hanya dengan Kang Kyung-ho melapor ke polisi, ketua grup akan tahu bahwa dia pernah datang ke brankas Kang Kyung-ho, yang akan membuat ketua curiga. Saat itu, cerita tentang buku catatan itu akan terungkap dengan sendirinya, dan itu akan membawa malapetaka bagi Kang Kyung-ho. Dia mendengar itu dan berpikir itu benar, lalu menyuruh anak buahnya untuk menghentikan laporan ke polisi segera. Setelah itu, Kang Kyung-ho membawa Lee Do-en ke tempat di mana orang tuanya pernah dihabisi untuk membungkamnya. Kenangan masa lalu seperti pisau yang mengiris hati Lee Do-en, setiap irisan terasa sangat sakit. Selanjutnya, Kang Kyung-ho mengejek dan menghinanya, mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi pemimpin. Bahkan hal kecil saja tidak bisa dia selesaikan, jadi seumur hidup dia tidak akan bisa membalaskan dendam untuk orang tuanya. Setelah itu, Kang Kyung-ho membakar buku catatan itu di depan matanya. Di depan matanya, Lee Do-en melihat buku catatan itu berubah menjadi abu, mimpi balas dendamnya seolah-olah padam. Dia selalu tegar, tetapi kali ini, dia gagal, lalu menangis terseduh-seduh. Han Mu yang pulang ke rumah dan menyadari bahwa pistol di toilet telah hilang. Lee Do-en meninggalkannya sebuah USB yang berisi rahasia kehancuran keluarganya di masa lalu. 12 tahun yang lalu, pabrik orang tua Han Mu yang dijebak oleh orang lain. Ayahnya harus menanggung hutang yang besar, jadi dia memilih untuk bunuh diri. Ibunya tidak tahan dengan kepergian suaminya, jadi dia meninggalkan rumah. Sejak saat itu, Han Mu yang menjadi anak yatim piatu. Dan orang yang menjebak orang tuanya adalah Lee Do-en dan Gia Jong. Saat Han Mu yang mendengar berita ini, dia merasa seperti disambar petir. Orang yang dia bantu dengan sepenuh hati adalah orang yang menghancurkan keluarganya. Han Mu yang bertanya kepada Gia Jong, "Apakah orang yang mencelakai ayahku adalah Lee Do-en dan kamu?" Gia Jong mengakui bahwa mereka yang melakukannya dan juga mengakui bahwa mereka selalu memanfaatkan Han Mu yang. Akhirnya, dia mengatakan kepada Han Mu yang untuk tidak menghubungi mereka lagi di kemudian hari. Setelah itu, seberkas cahaya terang menyinari wajah Lee Do-en, dan orang itu adalah Han Mu yang. "Maafkan aku karena datang terlambat, sekarang mari kita pulang." Han Mu yang membawa pulang orang yang telah menjebak orang tuanya, dan dengan tulus mengobati lukanya. Melihat dia begitu tulus kepadanya, Lee Do-en bertanya mengapa dia melakukan itu. Han Mu yang berpikir bahwa saat itu dia dimanfaatkan oleh orang lain, jadi dia menjebak orang tuanya. Bagaimanapun, dia juga adalah korban, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Keesokan harinya, Lee Do-en tidak tahan dengan perlakuan baik Han Mu yang kepadanya. Jadi dia meninggalkan rumahnya lalu pergi menemui Duhan dan meminta izin cuti sebulan.
Duhan mengatakan kepada Han Mu Yang bahwa Lee Duan meminta cuti dan pergi keluar. Di sisi lain, NASA berpikir bahwa Lee Duan telah menembak dan menghabisi NASA, dan Yuneung juga sedang dirawat di rumah sakit. Jadi tim mereka bubar saja, lalu dia juga mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota ini. Namun, Han Mu Yang tidak menyerah untuk membalaskan dendam orang tuanya. Dia meminta bantuan reporter Ouyang Ji dan polisi Ryu Jae-hyo. Setelah diselidiki, mereka mengetahui bahwa grup ini telah dibubarkan, tetapi 8 tahun yang lalu, mereka mengubah nama menjadi grup Zarus. Saat itu Ma Kangsu, Presiden Zarus, ditangkap karena pelanggaran hukum. Jadi, 5 tahun yang lalu, namanya diubah menjadi grup Nafis, yang merupakan perusahaan yang dikelola oleh Kang Kyung. Ma Kangsu dan Kang Kyung adalah anak-anak yang berbohong di tangan Presiden Grup, dan grup ini terus-menerus mengubah namanya karena selalu melakukan beberapa trik ilegal. Di permukaan, grup Nafis adalah perusahaan publik, tetapi sebenarnya adalah perusahaan multilevel. Sekarang, geng Han Mu Yang ingin mencari cara mereka melakukan kejahatan untuk mencabutnya hingga ke akarnya. Namun, hari ini Ma Kangsu telah dibebaskan dari penjara dengan jaminan. Presiden menyuruh sekretaris MA untuk memberitahu Kang Kyung agar Ma Kangsu menggantikan posisinya. Kang Kyung sangat enggan menyerahkan kursinya kepada Ma Kangsu, tetapi karena Presiden mengatakannya, dia harus mendengarkan. Untuk mengawasi Ma Kangsu, Kang Kyung mengirim seorang sekretaris kepadanya. Di sisi lain, Han Mu Yang menelepon Lee Du-um dan menyuruhnya untuk pulang lebih awal karena aliansi balas dendam tidak bisa tanpanya. Lee Du-um terus berpikir dan akhirnya tidak mengabaikan fakta bahwa orang-orang itu masih merusak masyarakat. Setelah itu, Lee Du-um menemukan Gia Jong yang sedang bekerja paruh waktu di sebuah restoran, dan dia berharap Gia Jong dapat kembali membantunya sekali lagi. Saat berbicara, Lee Du-um mengakui bahwa dia terlalu egois sebelumnya, jadi Gia Jong setuju untuk membantunya. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Yuneung untuk melihat seberapa jauh kemajuan kesehatannya. Lee Du-um pergi menemui Han Mu Yang dan menyatakan bahwa dia telah secara resmi kembali. Namun, Han Mu Yang membuat permintaan kepadanya, yaitu bahwa rencana balas dendam di masa depan akan dipimpin olehnya. Tugas pertama yang diberikan Han Mu Yang kepadanya adalah menulis ulang dengan cermat sejarah perkembangan dan catatan kerja Red Eye. Ternyata 10 tahun yang lalu, An Jae-hong, manajer Red Eye saat itu, telah meminta Lee Du-um untuk membaca semua catatan pekerjaan grup sebelum membawanya melarikan diri. Setelah itu, Lee Du-um berhasil memulihkan seluruh isi buku catatan tersebut berkat ingatan supernya. Pada saat itu bisa menjadi bukti tajam terhadap Red Eye. Ouyang Ji menemukan situs web tersembunyi yang mencatat tentang seorang gadis yang tertipu oleh perusahaan multilevel. Akhirnya dia didorong ke titik putus asa dan mencari jalan kematiannya sendiri, dan perusahaan multilevel itu adalah grup Nafis saat ini. Jika Anda ingin tahu bagaimana perusahaan multilevel menipu Anda hingga menghancurkan hidup Anda, para pemuda yang akan bekerja paruh waktu musim panas harus menonton semuanya. Pada hari itu, Hoi Ang melamar posisi penjualan di sebuah perusahaan kosmetik. Direktur pemasaran memberitahunya bahwa di perusahaan ini, jika dia bekerja keras, gaji 600 juta bukanlah mimpi. Sebulan bisa membeli mobil, setengah tahun bisa membeli rumah, dan 3 tahun kemudian menjadi menantu nasional para ibu. Namun, setelah menjabat, Hoi Ang baru menyadari bahwa kosmetik yang dijual perusahaan sangat tidak laku. Jelas, pembersih wajah yang dibeli hanya 100.000, tetapi harga jualnya 3 juta. Direktur juga memberitahunya bahwa komisi perusahaan mencapai 60% dari omset 3 miliar, maka akan ada 2 miliar komisi yang mengalir ke kantong. Ditambah gaji pokok 1,5 juta, totalnya akan menjadi 2 miliar 1,5 juta. Tetapi perusahaan juga memiliki KPI, di mana setiap orang harus mencapai target penjualan 300 juta per bulan. Tidak hanya itu, karyawan perusahaan juga harus mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk membeli barang. Selama KPI tercapai, perusahaan akan mengembalikan uang barang dan komisi seperti yang dijanjikan. Jika Anda tidak punya uang untuk membeli barang, perusahaan akan meminjamkan Anda dengan bunga rendah 35% per tahun. Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan modal sendiri, dan jika Anda mencapai KPI, Anda akan mendapatkan bonus tambahan. 3 bulan kemudian, Hoi Ang yang jujur tidak bisa menjual satu pun botol pembersih wajah. Dia juga berutang 1 miliar kepada perusahaan dan itu belum termasuk bunga. Hoi Ang pergi menemui manajer dan meminta untuk mengembalikan barang ke perusahaan dan menggunakan uang itu untuk membayar utangnya. Selain itu, dia juga ingin mengundurkan diri, tetapi manajer mengatakan itu tidak mungkin. Barang yang dibeli sendiri dan utang yang dipinjam sendiri adalah tanggung jawabnya. Dia bisa berhenti kerja sesukanya, tetapi barang tidak bisa dikembalikan. Beberapa hari kemudian, Hoi Ang dipaksa ke jalan buntu setelah menulis surat bunuh diri dan pergi mencari raja neraka sendiri. Ouyang Ji memberitahu Han Mu Yang bahwa perusahaan tempat Hoi Ang ditipu adalah Nafis dan masih banyak korban seperti dia. Ayah Hoi Ang juga telah menuntut Nafis berkali-kali, tetapi karena Red Eye memiliki orang di kementerian, kasus itu belum diselesaikan. Setelah menerima berita itu, Han
Em Yuiang segera memanggil semua orang di tim untuk mengklarifikasi masalah ini. Giarong dan Li Zhou mengatakan bahwa tidak lama kemudian, Nafis akan mengumumkan pembubarannya. Karena menurut pengalaman manajemen Red Eye, ini adalah hal yang wajar. Mereka mendirikan perusahaan dengan nama acak untuk menipu mangsa. Setelah mendapatkan keuntungan ilegal dalam jumlah tertentu, mereka akan membubarkan perusahaan secara tiba-tiba untuk menghindari bukti kejahatan. Kemudian mereka akan mengubah nama perusahaan dan terus menipu orang, sehingga sangat sedikit orang yang menemukan celahnya. Grup Nafis telah berdiri selama 5 tahun, mungkin sudah saatnya untuk menarik jaring. Han Em Yuiang mengusulkan untuk mendapatkan bukti kejahatan dan menemukan Presiden Red Eye sebelum Nafis bangkrut. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menangkap mereka dalam sekali jalan. Namun, untuk mendapatkan bukti yang meyakinkan, mereka harus menyusup ke dalam. Sekarang geng Emma Kangsu sedang merekrut posisi manajer senior dan ini adalah kesempatan langka untuk menyusupkan orang ke dalam Nafis. Han Em Yuiang memikirkan seseorang yang sangat cocok, yaitu Jeon Tae-hun, ayah Hoi Ang. Tanpa berpikir panjang, Han Em Yuiang dan Lee Seo-am segera pergi menemuinya untuk melakukan pekerjaan ideologis. Tetapi tidak lama setelah Hoi Ang meninggal, istrinya juga jatuh sakit dan meninggal. Saat itu, dia juga pernah mengajukan gugatan beberapa kali, tetapi tidak pernah ada tanggapan. Dia tidak memiliki harapan lagi dengan dunia ini dan hanya minum sepanjang hari untuk memabukkan dirinya sendiri. Munculnya Han Em Yuiang membuat Jeon Tae-hun mendapatkan kembali harapan untuk membalas dendam. Setelah itu, dia membawanya ke markas tim untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Sesampainya di sana, mereka menyuruhnya untuk melamar posisi manajer senior di geng MA Kangsu. Gia Jong membuatkan CV yang sangat bagus untuknya, sementara Lee Seo-am mengajarinya pengetahuan profesional. Tidak hanya itu, mereka juga mengubahnya menjadi penjual multilevel yang super qualified. Akhirnya, Jeon Tae-hun berhasil melewati wawancara MA Kangsu. Saat ini, Lee Seo-am juga merekrut pembantu yang cakap untuk Han Em Yuiang. Dia adalah pacar Kang Ki-ung-ja, tetapi kali ini mereka bertemu kembali dengan identitas yang sama sekali berbeda. Jae-in berjanji akan membantu Lee Seo-am menemukan pistol itu, barulah dia setuju untuk bekerja sama dengannya. Sebenarnya, tujuan Jae-in adalah untuk melindungi keselamatan Kang Ki-ung-ja. Karena setelah MA Kangsu mengambil alih Nafis, dia akan memikirkan cara untuk menyingkirkan Kang Ki-ung-ja. Tetapi sejujurnya, Han Em Yuiang tidak terlalu percaya pada Jae-in. Di sisi lain, untuk bertahan hidup, NASA memohon kepada MA Kangsu untuk mempertahankannya. Kemudian, untuk mendapatkan kepercayaan MA Kangsu, dia mengungkapkan sesuatu kepadanya. Lee Seo-am pernah masuk ke brankas Kang Ki-ung-ja untuk mencampurkan sebuah buku harian yang berisi berita tentang Presiden Red Eye. Iblis MA Kangsu langsung tertarik setelah mendengar itu. Jika dia bisa mendapatkan bukti bahwa Kang Ki-ung-ja menyimpan buku harian itu, dia bisa menyingkirkannya hingga ke akar-akarnya. Setelah itu, dia menyuruh NASA untuk mencari kesempatan memasang kamera tersembunyi di kantor Kang Ki-ung-ja. Pada hari itu, dia memasang alat penyadap pada Jeon Tae-hun. Di sisi lain, Jeon Tae-hun berbicara dengan MA Kangsu dan mengetahui bahwa sebelum Nafis bubar, cara terakhir untuk menjebak uang adalah dengan memanipulasi saham. Pertama, MA Kangsu akan memilih saham dengan harga yang jatuh, lalu mengumpulkan uang untuk membeli dalam jumlah besar. Pada saat itu, akan ada banyak investor yang ikut membeli, tetapi setelah saham tumbuh, mereka akan menjual semuanya. Dengan cara ini, mereka dapat menipu sejumlah besar uang dengan sangat cepat tanpa ada yang curiga. Tetapi untuk membeli saham, mereka membutuhkan setidaknya 500.000 miliar di tangan. Uang ini akan MA Kangsu dapatkan dari para investor. Jadi dia membuat rencana penggalangan dana untuk Nafis. Data dalam rencana ini semuanya palsu, tujuannya adalah untuk menipu uang dari para investor. Selain itu, MA Kangsu telah mengincar seorang investor muda yang sangat kaya. Dia adalah Min Kang Jun, pewaris keluarga konglomerat terkenal. Hal yang perlu dilakukan geng Han Em Yuiang sekarang adalah mendapatkan isi buku catatan rencana itu dan mencegah MA Kangsu mendapatkan uang investasi. Gia Jong memberi Jeon Tae-hun banyak USB dan dia menyuruhnya untuk sengaja menjatuhkan beberapa USB ini di perusahaan. Setelah orang-orang MA Kangsu mengambil dan menggunakannya, Gia Jong akan dapat menyusup ke komputer mereka. Pada saat yang sama, dia juga akan mendapatkan informasi tentang rencana investasi mereka. Tapi rencana penyadapan dan penyusupan mereka dikenali oleh NASA yang cerdas. NASA takut jika masalah ini terungkap, MA Kangsu akan salah paham bahwa dia adalah mata-mata yang membawa masalah baginya. Dia harus mengancam Jeon Tae-hun dan menyuruhnya untuk menghentikan penyamarannya. Akhirnya, demi keselamatannya, Han Em Yuiang harus menyuruhnya meninggalkan Nafis. Lee Jong yang tahu NASA merusak rencana mereka memutuskan untuk menemui pria itu secara langsung. Sebelum pergi, dia menyuruh Han Em Yuiang untuk bertanya kepada Jae-in tentang waktu pergantian shift penjaga keamanan Nafis. Kali ini, sikap Lee Jong tidak lagi kaku, melainkan memainkan emosi dengan NASA. Dia mengatakan bahwa Jong dan Yunung sangat merindukannya dan berharap dia kembali bekerja sama. Terakhir kali di brankas,
dia juga tidak ingin benar-benar menembak dan membunuhnya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa seluruh tim menyambutnya kembali kapan saja. Akhirnya, Lee Jong juga memberitahu NASA waktu pergantian shift penjaga keamanan. Dia membiarkan NASA memasang kamera di kantor Kang Kyung saat penjaga keamanan berganti shift. Sebelum pergi, dia juga meminta NASA untuk mencari tahu waktu dan tempat Ma Kang Soo bertemu dengan Min Kang Jun. NASA dengan cepat memasang kamera di kantor Kang Kyung. Setelah itu, dia pergi menemui Ma Kang Soo dan menggunakan alasan untuk masuk ke perangkat lunak kontrol kamera untuk mendapatkan ponsel pria tua itu. Kemudian, NASA melihat waktu dan tempat Ma Kang Soo bertemu dengan Min Kang Jun di ponselnya. Tidak lama kemudian, terlihat NASA mengirimkan isi pesan ini kepada Gyarong. 3 hari lagi, Ma Kang Soo akan bertemu dengan Min Kang Jun di pesta pribadi nona muda ini. Pada saat itu, Ma Kang Soo akan menunjukkan isinya kepada Min Kang Jun untuk menariknya berinvestasi. Hal yang perlu dilakukan geng Han Mu yang saat ini adalah menyelinap ke tempat pesta. Selain itu, mereka juga harus merusak kepercayaan antara Ma Kang Soo dan Min Kang Jun untuk mencegah nona muda ini menginvestasikan uangnya di Nafis. Namun, dia tetap muncul lagi karena untuk masuk ke sana, dia membutuhkan undangan. Gyarong menemukan nama yang familiar di antara para tamu, yaitu Shin Ji-ho, ibu Johan. Keesokan harinya, Han Mu pergi menemui Johan dan memintanya untuk meminta undangan dari ibunya. 3 hari kemudian, Han Mu dan Lee Jo Em menyamar sebagai sepasang kekasih dan menyusup ke tempat pesta. Pasangan kekasih ini merusak kesepakatan bisnis senilai 500.000 miliar di sebuah pesta mewah. Kedua belah pihak adalah pewaris termuda dari konglomerat Korea dan yang lainnya adalah bos perusahaan multilevel. Gyarong memasuki gudang dan mulai mengawasi setiap gerakan di pesta itu. Saat ini, Ma Kang Soo, karakter utama, dengan cepat sampai di tempat tetapi belum menemukan sesuatu yang aneh. Jae-in dan Johan bekerja sama untuk menumpahkan anggur ke Ma Kang Soo. Tujuannya agar Ma Kang Soo kembali untuk berganti pakaian, tetapi dia tidak menyangka akan mengenali Johan. Ternyata, saat masih kecil, Johan pernah dibawa ibunya ke sekolah Red Eye, jadi Ma Kang Soo pernah bertemu dengannya. Untungnya, ibu Johan, Shin Ji-ho, muncul tepat waktu untuk memecah kecanggungan. Tepat pada saat itu, pemilik pesta, Min Kang Jun, juga muncul. Jing-ho yang tampan mencoba menggunakan ketampanannya untuk memikat Min Kang Jun. Siapa sangka, Min Kang Jun yang berbakat dan cantik ternyata seorang lesbian. Dia berjalan menembus kerumunan dan langsung menuju ke samping Jo Em yang berpakaian mewah. Min Kang Jun langsung memegang tangan Jo Em dari belakang, lalu buru-buru meminta maaf karena salah orang. Dari tatapan mata Min Kang Jun yang penuh kasih, Jo Em menyadari bahwa dia menyukainya. Dia buru-buru berbohong bahwa dia memiliki proyek dan berharap Min Kang Jun bisa berinvestasi. Sementara itu, Ma Kang Soo masuk ke toilet dan menelepon asistennya untuk membawakan setelan jas baru. Mi Ang mengikutinya ke dalam toilet dan memberitahu Ma Kang Soo bahwa proyeknya pasti tidak akan memuaskan Min Kang Jun. Kemudian dia meminta Ma Kang Soo untuk mempertimbangkan bekerja sama dengannya. Siapa dia? Mi Ang memberinya kartu nama palsu direktur perusahaan investasi. Di sisi lain, Gia Jong melihat Ma Kang Soo keluar dari toilet dan segera melaporkan situasinya. Mi Ang takut rahasianya terbongkar, jadi dia buru-buru menarik Jo Em pergi. Ma Kang Soo pergi ke tempat Min Kang Jun dan hendak berbicara dengannya tentang investasi, tetapi Kang Kyung tiba-tiba muncul. Ternyata Kang Kyung juga diam-diam telah menyiapkan rencananya sendiri. Dia ingin merebut modal investasi Min Kang Jun dari tangan Ma Kang Soo. Akhirnya, Min Kang Jun memutuskan untuk mempertimbangkan proyek mereka berdua selama 2 hari lagi. Saat Kang Kyung tidak ada, Jae-in telah mengirim orang ke ruang kerjanya untuk mencari pistol Jo Em itu. Meskipun dia tidak menemukan pistol, dia menemukan kamera yang dipasang NASA di langit-langit. Rencana Ma Kang Soo yang bagus telah dirusak tanpa ampun oleh Kang Kyung. Tanpa berpikir panjang, dia segera menangkap NASA untuk diinterogasi. NASA dipukuli hingga babak belur, tetapi dia tidak berani mengakui bahwa dialah yang membocorkan isi pesan itu. Padahal, sebenarnya orang yang memberitahu rahasia itu kepada Kang Kyung adalah Jo Em. Untuk menyelamatkan hidupnya, NASA menekan tombol SOS di jam tangannya. Tidak lama kemudian, pihak Gia Jong segera menerima sinyal SOS. Jika hari ini saya tidak mendapatkan uang dari Min Kang Jun, baik Kang Kyung maupun Anda harus pergi ke neraka di tangan saya. Setelah Gia Jong mendengar NASA diancam seperti itu, dia langsung menelepon Jo Em. Saat ini, Jo Em sedang berkencan dengan Min Kang Jun di sebuah bar kecil. Baru minum beberapa gelas anggur, nona muda itu sudah terpesona olehnya. Ma Kang Soo, untuk memastikan dia mendapatkan uang, dia menunggu pengumuman dari Min Kang Jun sambil mendekati Mi Ang untuk menarik investasi. Agar bisa mendapatkan uang dengan cepat, dia langsung menyebutkan aliran uang kotornya dan berjanji akan memberikan imbalan besar kepada Mi Ang.
Jo-em di sisi lain menyuruh Min Kang-jun untuk tidak berinvestasi dalam proyek MA Kangsu. Setelah mendengarnya, Min Kang-jun sepertinya setuju dengan permintaan Jo-em. Tetapi pada saat itu, Gia Jo menelepon dan mengumumkan situasi yang mendesak. Jo-em terkejut setelah mengetahui bahwa NASA diancam. Untuk menyelamatkan NASA, dia hanya bisa setuju untuk menyuruh Min Kang-jun berinvestasi pada MA Kangsu. Setelah itu, Min Kang-jun mengirimkan informasi persetujuan investasi kepada MA Kangsu. Di sisi lain, dia menerima uang itu dan segera membatalkan kerjasama dengan MUI Ang. Kemudian, Johan mengirim orang untuk menyelamatkan NASA dari tangan MA Kangsu. Sementara itu, MA Kangsu telah menginvestasikan seluruh 4.500 miliar uang investasi untuk membeli saham. Setelah itu, saham tersebut juga naik. Dia segera mengadakan rapat untuk bersiap melangkah lebih jauh, mengumpulkan lebih banyak uang investasi. Saat dia diam-diam senang dan bersiap menerima uang, MA Kangsu dan grup nafisnya terkena pukulan yang merusak. Selama NASA dikurung di kantornya, dia diam-diam mencolokkan USB Gia Jong ke komputer MA Kangsu. Dia tidak hanya mencuri isi rencana palsunya, tetapi juga memasang virus di komputer. Tepat ketika MA Kangsu membuka rapat, dia memproyeksikan semua pemalsuan data dan manipulasi saham ke layar lebar. Selain itu, apa yang dia katakan kepada MUI Ang juga diam-diam direkam dan diputar di speaker rapat. Setelah masalah ini terungkap, pasar saham segera berbalik. MA Kangsu berpikir bahwa Kang Ki-ungja telah merusak rencananya. Dia naik ke atap mencari Kang Ki-ungja, bersiap untuk membunuhnya. Segera setelah itu, sebuah tubuh jatuh dari langit mengejutkan semua orang. Sebuah tubuh yang dingin jatuh dari langit seperti orang yang pergi untuk selamanya, ternyata adalah MA Kangsu. Ternyata bawahan Kang Ki-ungja telah datang tepat waktu dan mendorong MA Kangsu jatuh dari gedung. Berkat itu, bawahan itu juga menjadi kambing hitam untuknya dan ditangkap oleh polisi. Komputer di ruang rahasia Kang Ki-ungja telah disusupi dan bukti kejahatan grup nafis yang ada sebelumnya juga telah hilang. Setelah itu, mereka hanya bisa pindah dari toko Giarong. NASA, yang diselamatkan oleh Duung dari tangan MA Kangsu, juga telah kembali ke tim. Setelah sadar, NASA segera memberitahu Jinggo tentang pikirannya. Sangat mungkin bahwa Kang Ki-ungja telah menyalin informasi Presiden Red Eye ke kartu memori dan menyembunyikannya di dalam pemantik rokok yang selalu dia bawa. Mendengar itu, Jinggo menyuruh NASA untuk tidak memberitahu informasi ini kepada Duung terlebih dahulu. Setelah itu, dia juga menyuruh NASA untuk membuat pemantik rokok yang mirip dengan milik Kang Ki-ungja. Saat ini, kasus manipulasi pasar saham oleh grup nafis telah meledak. MUI Ang telah menyuruh tim untuk mencari korban yang dijebak oleh grup nafis. Dan yang terbaik adalah anggota nafis saat ini untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Dia berencana untuk menjadi pengacara perwakilan para korban, mengumpulkan semua orang untuk menuntut grup nafis. Begitu nafis dalam bahaya, Presiden Red Eye pasti akan muncul untuk menenangkan masalah ini. Pada saat itu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menangkap presiden jahat itu. Untuk dapat mengumpulkan lebih banyak bukti, mereka telah membuka perusahaan pinjaman palsu untuk karyawan internal nafis yang tertipu. Tidak hanya itu, mereka juga mengiklankan bahwa mereka akan meminjamkan uang kepada karyawan nafis dengan bunga rendah. Dengan cepat, banyak karyawan nafis, karena masalah modal, berbondong-bondong datang ke sini untuk meminta pinjaman. Duung mencatat proses penipuan yang mereka alami oleh perusahaan, lalu tiba giliran MUI Ang. Dia menggunakan posisinya sebagai pengacara untuk memberi mereka bantuan hukum gratis. Dengan cara itu, mereka dengan mudah mengumpulkan sejumlah besar korban. MUI Ang juga telah bersiap untuk membantu para korban ini menuntut nafis. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan seorang pelanggan istimewa, yang tidak lain adalah ibu MUI Ang, bernama Park Jae-ang. Tepat pada saat ini, MUI Ang juga kembali dari urusan bisnis, sehingga ibu dan anak yang telah berpisah selama 20 tahun memiliki kesempatan untuk bertemu kembali. Park Jae-ang mengungkapkan semua kesedihan dan kerinduan selama 20 tahun di depan putranya. Di sisi lain, Jin-ho mendapatkan korek api yang mirip dengan punya Giang Ki-ungja dari NASA. Kemudian dia mencari Jae-ang dengan harapan dia bisa membantunya menukar korek api Giang Ki-ungja. Ketika Jae-ang menanyakan mengapa dia membutuhkan korek api itu, Jin-ho menjelaskan bahwa dia sedang menebus Gyeong. Jin-ho mengatakan itu karena bertahun-tahun yang lalu ketika mereka masih bersama di Red Eye, Jae-ang dan Gyeong adalah sepasang kekasih. Namun, setelah itu Jae-ang pergi tidur dengan Giang Ki-ungja untuk mencapai keinginannya. Setelah bertemu, Jae-ang juga menyuruh Jin-ho untuk memberikan pistol itu kepada Gyeong. Namun, saat ini Jin-ho tidak punya waktu untuk memperhatikan hal itu. Dia segera mentransfer semua informasi yang tersimpan di kartu memori ke ponselnya, lalu mengirimkannya ke Jae-ang. Pada saat yang sama, Giang Ki-ungja sedang menuju bandara untuk pergi ke luar negeri. Menyadari korek apinya telah ditukar, dia segera menyuruh pengemudi untuk mencari Jin-ho. Jin-ho terkejut ketika dia melihat apa yang terekam di kartu memori tentang identitas asli sang ketua.
Meskipun bermimpi, Jinho tidak pernah menyangka bahwa ketua adalah orang yang berada di belakangnya. Begitu saja, Jinho tertembak dan tergeletak dalam genangan darah. Sebelum tertembak, dia sudah mengirimkan informasi bahwa Jinho adalah ketua Red Eye kepada Jajong. Pada saat ini, Giang Kyungja tiba dan kebetulan melihat kejadian itu. Jinho bertanya mengapa 10 tahun yang lalu dia sudah tahu identitasnya, tetapi tidak mengungkapkannya. Karena hal itu tidak ada hubungannya dan hanya perlu dia saja sudah cukup. Setelah itu, Jinho menyuruh Giang Kyungja untuk menunggu di perusahaan perantara ekspor tenaga kerja. Jajong melihat informasi yang dikirimkan Jinho dan segera menyadari bahwa dia dalam bahaya. Menunggu mereka tiba di lokasi berdasarkan GPS dari jam tangan Jinho, mereka hanya menemukan genangan darah dan jam tangannya. Tepat pada saat ini, Joe menerima pesan dari orang asing dan dia dengan cepat pergi ke alamat yang dikirim dalam pesan itu. Di dalam ruangan, ada 2 TV yang menyala dan juga sebuah ensiklopedia yang telah dia hafal sejak kecil. Kemudian Joe tiba-tiba melihat sebuah foto yang ditempelkan di kerah baju pria itu. Ternyata, orang ini adalah orang ketiga yang telah mencelakai orang tuanya pada usia itu. Pindah ke sisi Mui Ang, ayah angkatnya Kang Ki-ung-ho bergegas mencarinya. Kang Ki-ung-ho memberitahu Mui Ang bahwa ayahnya sebenarnya belum meninggal. Sebaliknya, ia selalu diam-diam memperhatikan kehidupan Mui Ang. Awalnya, Kang Ki-ung-ho berencana mengatur pertemuan mereka, tetapi 2 hari yang lalu ia mengetahui bahwa ayahnya telah menghilang. Selain itu, Kang Ki-ung-ho juga mengatakan sebuah fakta kepada Mui Ang yang bagaikan petir di siang bolong, yaitu uang untuk Mui Ang belajar hukum dan menjadi pengacara semuanya diberikan oleh ayah kandungnya. Seminggu yang lalu ia baru mengetahui dari ayah kandung Mui Ang bahwa uang itu didapatkannya dengan mengkremasi orang lain. Yang lebih mengerikan lagi, orang yang dikremasi itu adalah orang tua Duem. Mui Ang yang mendengar berita ini seperti tersambar petir dan langsung terduduk di lantai. Di sisi lain, Duem membalik foto itu dan di baliknya tertera nama orang tersebut adalah Han Ji Seokei yang juga merupakan ayah dari Han Mui Ang. 10 tahun yang lalu, perusahaan Han Ji Seokei dihancurkan oleh grup Red Eye hingga bangkrut. Ketika Han Ji Seokei bersiap untuk bunuh diri, orang-orang dari Red Eye menemukannya. Mereka memberinya sejumlah besar uang dan menyuruh 3 orang, yaitu dia, Ai Chong Sik, dan Shin Ji Ho untuk mengkremasi orang tua Duem. Semua yang telah dan sedang terjadi adalah rencana yang diciptakan oleh dia seorang diri. Duem merasa seperti tertusuk ribuan panah di hatinya ketika mengetahui ayah kandung Mui Ang mengkremasi orang tuanya. Tepat pada saat ini, dia menelepon dan bertanya kepada Duem, apakah kamu puas dengan hadiahnya? Jadi, kamu yang melakukan semua ini. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Setelah menutup telepon, dia menekan tombol di tangannya dan Han Ji Seokei perlahan-lahan terangkat. Syukurlah, Duem mempertaruhkan nyawanya untuk memotong tali dan menyelamatkannya dari maut. Akhirnya, Han Ji Seokei memilih untuk pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Setelah itu, untuk menyelamatkan Jinho, Duem pergi ke sebuah rumah sakit yang ditinggalkan dan bertemu dengannya. Setelah bertemu, dia mulai mengancamnya dengan kata-kata yang sangat tidak sopan. Sebelum pergi, dia meninggalkan pistol untuk Duem dan memberitahunya di mana Giang Kyungja bersembunyi. Dia menyuruh Duem untuk mengkremasi Giang Kyungja. Jika tidak, dia akan mencelakai Jinho, Gyajong, dan Nasa. Tak lama kemudian, Nasa dan teman-temannya berhasil tiba dan membawa Jinho ke rumah sakit. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, nyawa Jinho sudah tidak dalam bahaya. Di sisi lain, Duem membawa pistol dan berniat mencari Giang Kyungja sendirian. Sebelum mengakhiri panggilan dengan Gyajong, dia berpesan agar dia dan Nasa melindungi Jinho. Di sisi lain, Mui Ang mencari Duem dan tiba di stasiun kereta bawah tanah. Untuk mencegah Mui Ang ikut campur dalam pemalasan terakhir, Duem membuang ponselnya. Setelah itu, dia mencari Giang Kyungja yang bersembunyi di perusahaan perantara. Duem memberitahu Giang Kyungja bahwa dia telah dikirim untuk mengkremasinya. Namun, Giang Kyungja masih bersikeras mengatakan bahwa jika dia mati, dia juga tidak akan bisa hidup. Setelah membawa Giang Kyungja ke alam baka, Duem pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Jinho. Setelah menerima berita itu, Mui Ang juga langsung bergegas ke rumah sakit. Duem meminta Mui Ang untuk keluar dan bertanya kepadanya, kamu pernah bilang akan melindungiku, kan? Tidak salah, apapun kejahatan yang aku lakukan, kan? Tidak masalah. Begitu kata-kata itu keluar, polisi datang, jadi Duem menarik Mui Ang dan menciumnya. Setelah itu, karena melakukan kejahatan pembunuhan, dia ditangkap oleh polisi, meninggalkan Mui Ang yang masih kebingungan di tempat. Setelah Duem ditangkap, jaksa penuntut yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah orang yang pernah membantunya menyelidiki Nafis dan Ryu Jae-hyuk. Pada saat yang sama, dia juga jaksa penuntut untuk kasus manipulasi surat suara Nafis. Karena kasus ini menarik banyak perhatian, Ryu Jae-hyuk tidak berniat terbuka dengan Duem. Polisi menemukan ponsel Duem di tempat kejadian. Mereka juga menemukan bahwa dia pernah mencari
informasi tentang obat bius di browser ponselnya. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Giang Ki-ungja disuntik dengan obat bius lalu dikremasi. Di kamera di koridor tempat kejadian, polisi melihat Du Em membawa pistol menuju tempat Giang Ki-ungja dicelakai. Karena itu, dia menjadi tersangka utama bagi polisi. Menghadapi video dari polisi, Du Em memilih untuk tidak angkat bicara. Dalam waktu 48 jam, jika Du Em tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, dia akan secara resmi ditahan. Tak lama kemudian, Wi Ang menemui Ryu Jae-hyuk dan memberitahunya bahwa sebenarnya Jae-hyuk adalah dalang di balik kasus manipulasi surat suara Nafis. Kematian Giang Ki-ungja sangat mungkin adalah ulah Jinho untuk menjebak Du Em. Mendengar itu, Ryu Jae-hyuk memintanya untuk memberikan bukti yang kuat, tetapi tentu saja Wi Ang tidak bisa memberikannya. Gia Jong membawa komputer dan buku catatannya ke dalam gedung, tetapi ditarik keluar oleh penjaga keamanan. Uyang Ji telah membuat janji sebelumnya dan meletakkan kartu masuknya di bawah mesin penjual otomatis. Gia Jong dan Nasa sangat tegang di ruang interogasi bersama jaksa penuntut. Mereka sama sekali tidak mengakui bahwa mereka membantu Du Em mengkremasi orang lain, tetapi juga tidak menyangkalnya. Selama waktu itu, Gia Jong beralasan pergi ke kamar mandi dan menukar kartu masuk khusus Uyang Ji. Setelah itu, dia menggunakan kartu masuk khusus untuk pergi ke ruang komputer gedung. Kemudian dia menggunakan komputer untuk meretas sistem kejaksaan dan mengirim pemberitahuan kepada Ryu Jae-hyuk. Dia mengatakan bahwa mobil polisi yang mengawal Du Em telah tiba di ruang bawah tanah. Ryu Jae-hyuk mulai membawa tersangka ke ruang bawah tanah. Saat mereka menunggu lift, Du Em menceritakan kepada Ryu Jae-hyuk seluruh proses pertemuannya dengan Giang Ki-ungja hari itu. Hari itu, Du Em sama sekali tidak menembak Giang Ki-ungja. Giang Ki-ungja tahu Du Em dikirim oleh Jinho, jadi dia memberitahunya kartu asnya. Setelah itu, Giang Ki-ungja menelepon manajer hotel. Dia menyimpan bukti kejahatan Nafis dan Red Eye di brankas hotel. Setelah mendapatkan bukti-bukti ini, ada cara untuk menangkap Jinho. Akhirnya, Giang Ki-ungja menulis namanya di kartu nama lalu memberikan ponselnya kepada Du Em. Cukup dengan Du Em membawa kartu nama dan ponsel itu ke hotel, dia bisa mendapatkan bukti di brankas. Tapi Giang Ki-ungja punya satu permintaan, dia berharap Du Em tidak langsung menyerahkan bukti itu kepada jaksa penuntut. Dia ingin menunggu Jinho datang menemuinya lalu mendengar langsung dari mulutnya bahwa dia ingin mengkremasinya. Rupanya, Giang Ki-ungja benar-benar mencintai Jinho, tetapi di mata bajingan itu, dia hanya sebuah mainan. Setelah Du Em pergi, Jinho kebetulan melihat Giang Ki-ungja masih hidup. Maka, dia memanfaatkan kepercayaan wanita itu kepadanya dan menyuruhnya minum segelas obat bius. Setelah itu, dia dengan tenang mengambil dasi untuk mencekik Giang Ki-ungja sampai kehabisan napas lalu membuang ponsel Du Em di tempat kejadian. Dia melakukan itu karena ingin polisi mengira Du Em telah mengkremasi Giang Ki-ungja. Setelah mendengar itu, Ryu Jae-hyuk menyuruh Du Em menyerahkan dokumen di brankas. Namun, Du Em tidak percaya Ryu Jae-hyuk bisa membuat Jinho celaka. Di sisi lain, Jinho mengirim orang untuk membawa Du Em ke dermaga yang sepi. Sebelum turun dari mobil, Du Em menggunakan jam tangannya untuk mengirim lokasi ke ruang rahasia Du Em. Saat ini, Ryu Jae-hyuk dan bawahannya sedang bertugas di ruang rahasia dan kebetulan melihat pemberitahuan laporan polisi dari Du Em. Tanpa berpikir panjang, Ryu Jae-hyuk segera membawa orang ke lokasi Du Em. Ternyata Gia Jong telah mengakui bahwa dia dan Nasa membantu Du Em melarikan diri. Sebelum Du Em ditangkap, Gia Jong memberikan dokumen yang didapatnya dari brankas Giang Ki-ungja kepada Du Em. Setelah menyusun ulang dokumen-dokumen ini, Gia Jong menyimpannya di ruang rahasia bersama dengan ponsel Giang Ki-ungja. Setelah Du Em dan bertemu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendapatkan bukti kejahatannya dari Giang Ki-ungja. Melihat Jae yang tentu saja tidak percaya, Du Em segera mengatakan cara dia mencuci uang ke rekening rahasia. Setelah mendengar itu, Jae bertanya kepada Du Em, jika dia sudah memiliki bukti kejahatan, mengapa tidak menyerahkannya kepada polisi? Du Em mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari kecurigaan mengkremasi orang lain, jadi meskipun dia memberitahu polisi, dia tetap akan dipenjara. Setelah bertahun-tahun mendekam di penjara, sekarang Du Em tidak ingin tinggal di sana sehari pun lagi. Dia juga ingin melarikan diri dan memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda. Jadi, kali ini Du Em datang ke sini untuk bernegosiasi dengan Jae untuk mendapatkan 100 miliar won. Jika 5 menit kemudian uang itu masih belum masuk ke rekening Du Em. Jika dalam 5 menit uang itu tidak masuk ke rekening Du Em, maka semua bukti yang membuktikan kejahatan Jae serta lokasi mereka berdua saat ini akan dikirim ke kantor polisi. Mendengar Du Em berkata demikian, Jae hanya bisa tersenyum tak berdaya. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa membuka perangkat terminal yang digunakan untuk menerima uang lalu mentransfernya ke Du Em. Saat Jae membuka kunci perangkat, pada saat yang sama Ryu Jae-hyuk dan rekannya menerima peringatan dari komputer Gia Jong. Berkat ini, mereka dapat memastikan bahwa pemilik rekening rahasia itu adalah
adalah Jae. Tanpa berpikir panjang, rekan Ryu Jae-hyuk segera mengangkat telepon dan menelepon polisi untuk menangkapnya. Melihat Jae yang terperangkap seperti banteng, Do-em tertawa terbahak-bahak. Namun, senyum kemenangannya membuat Jae tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Do-em. Dengan marah, dia segera mengeluarkan pistol dan ingin membawanya ke alam baka saat itu juga. Saat dia bersiap untuk menembak, sebuah tembakan tiba-tiba terdengar, memecah keheningan. Untungnya, sebelum Emi Ang bersiap untuk memberikan Jae sebutir peluru lagi, Emi Ang berhasil menghentikannya. Tak lama kemudian, Ryu Jae-hyuk dan 500 polisi tiba di tempat kejadian. Berkat bantuan Ryu Jae-hyuk, Emi Ang berhasil membersihkan namanya. Pihak kejaksaan juga tidak berniat menuntutnya atas tuduhan menembak seseorang tanpa izin polisi. Tindakan mereka secara diam-diam telah menegaskan bahwa penembakan Emi Ang adalah pembelaan diri yang sah. Namun, Do-em, Jae-jong, dan Nasa tidak seberuntung itu. Do-em dengan tuduhan melarikan diri saat diinterogasi oleh kejaksaan. Nasa dan Jae-jong juga terseret karena mereka adalah kaki tangan yang membantunya. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam kejahatan meretas sistem kejaksaan tanpa izin. Setelah dipertimbangkan dengan matang, ketiganya tetap dituntut di muka hukum. Pada hari persidangan, Emi Ang menepati janjinya untuk menjadi pengacara pembela untuk ketiganya. Karena itu, fakta bahwa Red Eye Group menggunakan jenius negara untuk melakukan tindakan ilegal juga terungkap. Di depan pengadilan, Emi Ang dengan percaya diri mengatakan tujuan sebenarnya dari Do-em yang melarikan diri saat diinterogasi. Jika dia tidak melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa menangkap dalang sebenarnya di balik Red Eye Group. Oleh karena itu, tindakan melarikan dirinya juga dianggap sebagai tindakan demi keadilan. Selain itu, mereka harus menggunakan berbagai cara penipuan untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja itu karena sejak kecil mereka telah menjalani pelatihan khusus dari Red Eye Group. Karena itu, pandangan hidup ketiga orang ini sangatlah menyimpang. Meskipun mereka adalah pelaku, mereka juga korban yang menyedihkan dari Red Eye Group. Akhirnya, hakim dan para juri yang hadir di persidangan juga terharu hingga meneteskan air mata mendengar kata-kata Emi Ang. Tidak hanya itu, Do-em juga mendapatkan simpati dari banyak publik. Orang tidak akan menyerang orang yang kembali, jadi semua orang bersimpati pada Do-em ketika melihat sikapnya yang mengakui kesalahan dan ingin memperbaikinya. Setelah berpikir keras, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk Do-em. Gia-jong, sebagai kaki tangan, juga harus menjalani hukuman 1 tahun penjara. Karena kurang terlibat dalam masalah ini, Nasa hanya harus menjalani hukuman 9 bulan. Untuk Jinho, karena tindakan kejam yang telah dilakukannya, hukuman seumur hidup sangatlah pantas. Waktu berlalu begitu cepat, 1 tahun kemudian Nasa dan Gia-jong dibebaskan. Selama Do-em menjalani hukumannya untuk menebus kesalahan-kesalahannya, di luar Emi Ang berhasil membantunya mendapatkan 1 miliar won uang ganti rugi dari negara. Berkat sikapnya yang baik dan niat untuk berubah, Do-em juga dibebaskan 3 bulan lebih awal. Pada saat yang sama, Gia-jong yang sedang dirawat di rumah sakit juga pulih kembali. Setelah keluar dari penjara, Do-em menggunakan uang ganti rugi dari negara untuk membeli sebuah apartemen yang sangat besar. 4 orang, Nasa, Gia-jong, dan Do-em, kembali tinggal bersama di apartemen itu seperti keluarga. Hari-hari yang akan datang, mereka pasti akan bersama-sama menulis cerita indah. Film hari ini berakhir di sini. Terima kasih atas waktu kalian. Jika kalian menyukainya, silakan tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung kami.